Bagi saya sih nggak ada masalah. Saya selaku keluarga Fuji tidak tahulah bagi mereka berdua. Tarik Halilintar menyesal putus karena hal sepele, sering diam-diam ke rumah Fuji. Faisal ayah Fuji mengaku sudah mengetahui kabar mengenai putusnya hubungan anaknya dengan Tarik Halilintar. Faisal menyebutkan bahwa keduanya begitu menyesali perpisahan ini. Bahkan Tarik terlihat datang ke rumah Haji Faisal setelah putus dengan Fuji. Tarik sering ke rumah. Mereka sama-sama galau, ucapnya. Penyesalan ini jelas Haji Faisal karena alasan putus pasangan itu tidak terlalu berat. Sehingga baginya perpisahan seharusnya tidak terjadi. Karena putusnya mereka tidak ada masalah berat, pungkasnya. Fuji mengkonfirmasi bahwa dirinya kini telah putus dengan Tarik Halilintar. Hal ini disampaikannya melalui postingan Instagram pribadinya. Fuji meminta agar Tarik Halilintar hati-hati. Hal ini seperti menandakan bahwa hubungan keduanya telah kandas. Take care, tulis Fuji. Selain itu, dirinya juga menyampaikan melalui unggahan Instagram story pribadinya bahwa hubungannya dengan Tarik sudah selesai. Tetapi dirinya masih berteman dengan anak dari keluarga Halilintar tersebut. Biar gak huru-hara, kita masih berteman dengan baik ya Gus. Jadi tolong jangan ada saling serang baik ke pihak manapun. Makasih, ucap Fuji. Tarik Halilintar juga mengaku masih berteman baik dengan Fuji meskipun sudah putus. Tarik Halilintar masih belum bisa menerima kenyataan pahit putus cinta dari Fuji. Apalagi hubungan asmara Tarik Halilintar dengan Fuji kandas bertepatan dengan ulang tahun adik Atta Halilintar yang ke-24. Tarik Halilintar yang putus cinta dari Fuji masih unggah foto momen kebersamaan. Tidak hanya Tarik Halilintar, ternyata Fuji juga melakukan hal yang sama usai putus cinta. Selain itu antara Tarik Halilintar dan Fuji masih saling peduli. Bahkan Tarik mengaku sampai saat ini masih berhubungan baik dengan Fuji. Tarik Halilintar belum move on setelah putus. Adik Atta Halilintar pasang foto mesra bareng Fuji. Tapi bagi saya sih nggak ada masalah. Saya selaku keluarga Fuji tidak tahulah bagi mereka berdua. Atau bagi story nggak tahu saya. Tapi bagi saya selaku keluarga yang pihak perempuan tidak mempermasalahkan lagi. Karena menurut saya sejauh ini story baik dan mereka sangat cocok menurut saya selama ini. Cuman sekarang ngambil apa yang menyampaikan soal kecil. Tapi sebelum memutuskan ini mereka sempat diskusi sama Pak Haji nggak sih untuk ngambil keputusan ini? Saya merasa kemarin dia nggak bakal putus kemarin, tapi nggak tahu ngambek sama apa. Belumlah terlalu besar masalahnya. Apa sih alasan terkuatnya apa mereka? Enggak ada alasan, makanya saya bilang enggak ada alasan bagi mereka untuk berpisah ini. Hanya mungkin salah aja kali ya, salah apa ya? Mungkin seharusnya begini, tidak begini, story harusnya begini, tidak begini, tapi saya nggak tahu apa persoalannya. Sehingga mereka saling ngambek. Biasanya kan mereka putus tuh kayak diam-diam apa segala macam, ini sampai diumumin di IG story gitu, itu kan kayak serius banget. Enggak sih, mungkin mereka ya gimana saya menjawabnya? Soalnya saya tanya sama anak saya, Fuji, nggak ada permasalahan itu, nggak ada. Saya juga tanya sama story, nggak ada masalah itu, nggak ada. Jadi kenapa? Ya mungkin ngambek aja kan gitu ya. Kalau ada yang dirahasiakan makanya nggak berani cerita ke Pak Haji gitu. Allahu alam lah, atau mungkin mereka rahasiakan, Allahu alam lah, Allahu alam. Tapi sejauh ini story aja kemarin datang ke rumah kan. Waktu Fuji pergi ke Thailand kemarin, story beberapa kali datang ke rumah. Saya ngobrol, saya bercerita, dia juga bercerita, nggak ada. Saya anggap nggak ada masalah. Siapa sih Pak Haji yang mengakhiri duluan? Yang mutusin duluan? Ya, Allahu alam saya nggak paham. Belum saya sampai tanyakan ke si Fuji. Putus resminya tuh tanggal berapa, pas hari ulang tahun Tori atau gimana Pak Haji? Ya memang mereka ngambekkan sejak ulang tahun kabarnya, tapi saya nggak tahu persis banget. Berharap banget mereka balik lagi nggak sih Pak Haji? Kalau saya sih ya, artinya karena menurut saya mereka sudah mulai mencari penyesuaian, dan bagi saya waktu setahun itu bukanlah waktu yang pendek, udah lebih 1 tahun kan. Jadi menurut saya mereka sudah banyak kecocokan di antara mereka. Pak Haji sendiri menyayangkan saya adanya terjadinya karena persoalannya tidak ada. Kalau seandainya ada persoalan yang terlanjur atau apa segala macam, mungkin oke, saya paham. Tapi ini nggak ada masalah.
hanya masalah itu aja, ngambil apa yang ngambil kan nggak tahu. Cemburuan atau seperti Ya kurang paham saya tanya nggak ada masalah. Pak Haji berharap nggak sih Torik sebagai jodohnya Fuji? Kalau soal jodoh kita serahkan kepada yang kuasa. Tentu saya selaku orang tua tentu mengharapkan kepada anak saya ini tentu yang terbaik, yang sesuai dengan dia. Itu tidak bisa kita mendahului Tuhan. Cuman kita berusaha hal-hal yang seharusnya tidak terjadi di mereka jangan terjadi, itu yang saya usahakan. Tapi di mata Pak Haji, Torik sendiri udah pasangan yang pas belum sini untuk Fuji? Ya bagi saya sejauh ini kan Torik itu kan orangnya baik. Dia untuk apa juga lah kalau sudah baik ya tidak perlu lah yang udah bagus itu kita rombak. Kalau saya kan paham saya mengharapkan kita mendidikan yang lain. Pak Haji selama pas putus itu galau-galau nggak sih di rumah? Iya, ngurung diri. Ya gitu. pastilah mereka. Ada perubahan. Di antara mereka bukan si Puji aja, si Torik pun juga gitu. Ya suatu bukti, si Torik di dalam masa beberapa hari ini dia sering ke rumah, sering bertemu, ngobrol sama saya, ngobrol sama omanya. Udah berapa kali dia datang ke rumah kan. Itu berarti mereka sama-sama galau. Sama-sama galau mereka. Si Puji pun galau. Si Puji pergi Thailand kan galau juga kan. Si Torik pun juga galau. Karena putusnya mereka tidak ada masalah yang berat. Kecuali kalau ada suatu persoalan yang berat, mungkin. Itu menurut saya. Sampai murung nggak Pak Haji? Hah? Mungkin Torik sini sampai murung juga atau gimana? Ya kalian aja lah yang menilai ya. Kalian aja yang menilai. Saya nggak tahu persis sampai ke dalam hatinya nggak tahu. Tapi menurut pandangan saya, mereka tidak menginginkan terjadinya putus itu. Berdua ya. Mereka berdua. Terakhir main tuh kapan Pak Haji? 2 hari yang lewat. Kalau mau ada di sini. Hari ini ada rencana Torik datang. Alhamdulillah coba lihat nanti. Tapi Pak Haji Kalau menurut dia datang kalau menurut Tapi saya. Pak Haji udah ngasih tahu untuk syukuran ini Pak Haji. Iya, kalau nggak salah dia datang kayak. Tapi nggak tahu persisnya saya nggak tahu. Pak Haji, Pak Haji kalau ngelihat Fuji selama pacaran sama Torik ada perubahan apa? Perubahan ke arah baik maksudnya apa? Yang Ya kalau menurut saya sih mereka semuanya sudah mengarah ke baik aja, baik si Torik maupun si Puji, semuanya itu ada nilai positifnya. Nilai positifnya artinya mereka sudah belajar sabar. Ya. Si Torik belajar juga sabar menghadapi Puji yang masih muda, masih kecil. Si Puji pun sebagai anak muda yang masih umur 20 tahun belajar juga menghadapi orang yang sudah berumur. Jadi semuanya mereka itu saling belajar, saling memperbaiki diri. Dan menurut saya hal-hal seperti ini itu biasa dengan pacaran. Kadang kita putus nyambung lagi kan gitu kan. Ya, mudah-mudahan aja secepatnya mereka bisa kembali. Itu harapan saya. ini kan sih Pak Haji karena mungkin alasannya juga salah satunya kayak lebih lelah gitu nggak bisa benar gitu. Allahu alam lah ya. Allahu alam lah. Saya nggak bisa berbicara di soal itu. Allahu alam lah. Itu hanya dirinya dan Tuhan yang tahu. Pak Haji, Tapi Pak Haji menguatkan Fuji seperti apa dengan adanya komentar-komentar seperti itu Pak Haji? Hah? Menguatkan Fuji seperti apa dengan komentar yang kayak gitu? Ya kalau saya sih selaku orang tua tentu menguatkannya ya dengan memberi suatu pandangan lah ya. Selaku orang tua yang sudah berpengalaman hidup, tentu apa yang saya temui tentu saya sampaikan kepada dia. Tentu kurang elok juga lah saya sampaikan di sini. Ya, tapi yang intinya saya tentu meyakinkan dia, menguatkan dia bahwa hal ini biasa dan mudah-mudahan kalau kalian jodoh atau kalau Tuhan sudah kadang-kadang Tuhan memang menentukan seperti ini. Artinya ada kerikil-kerikilnya, ada batu-batunya. Karena untuk mencapai sesuatu yang baik itu memang harus ada liku-likunya. Ya, itu biasa. Tanjakan-tanjakan kerikil-kerikil itu bagi saya biasa. Jadi makanya saya berharap mudah-mudahan mereka secepatnya kembali. Pak Haji, Mereka kan sudah balik. Yang saya ajak sekarang nih si Gala sama si Siska. Oh Gala berarti pertama kalinya. Ya, Gala mau saya ajak umroh. Si Siska, baby sisternya mau saya ajak umroh. Siapa lagi? Si pemanya. Bawa berempat. Iya. Mau diajak Pak Haji? Yang berangkatkan Aldi Store. Pak Haji, tadi gue minta doa juga kata mau jadi anggota DPR tuh Pak Haji. Emang udah yakin benar tuh Pak Haji? Saya yakin dan percaya bahwa masyarakat dan juga para wartawan akan mendukung. Karena berangkat dari niat saya baik, berangkat dari niat saya tulus, saya ingin mengabdi dan ingin memberikan yang terbaik lah kepada masyarakat ya. Artinya apa-apa yang pantas saya perjuangkan, apa-apa yang menjadi hak untuk saya memperjuangkan akan saya perjuangkan dengan masyarakat.
Pak Haji, maaf nih Pak Haji, kan banyak juga netizen yang pro kontra, kompor-komporin cocokologi dengan keluarga sana, keluarga Torik. Mungkin Pak Haji sendiri Gimana maksudnya? banyak yang kompor-komporin kayak menyebutkan udahlah uji putus aja lah daripada batin segala macam. Kalau menurut Pak Haji seperti apa? Soal itu kan pendapat orang bermacam-macam. Hal-hal itu sudah saya antisipasi jauh-jauh hari. Karena apapun yang omongan orang, apapun pembicaraan orang, pantas kita tampung, tetapi harus kita pertimbangkan. Karena apapun yang akan kita jalankan, yang menjalankan itu kan kita. Selalu saya sampaikan. Nah kalau masukan-masukan orang baik, ya apa salahnya kita pertimbangkan. Tetapi namun demikian, kitalah yang harus memutuskan karena kita yang akan menjalankan. Jadi bukanlah berpatokan kepada situ selanjutnya. Nasihat apa sih yang selalu Pak Haji utarin ke Uni ini? Ya kalau nasihat saya selaku orang berpacaran, tentu nasihatnya bagaimana mereka agar menjaga hubungan mereka agar tetap langgeng dan bertahan dan saling mengisi kekurangan dan kelebihan masing-masing. Kemudian harus dikedepankan kesabaran, ya, harus dikedepankan gimana nanti hidup ke depan kira-kira bisa nggak, jadi harus ada pandangan, harus ada langkah. Itu aja saya mau gambarkan itu. Kalau ke depan baik menurut kamu ya lanjut, tapi kalau nggak baik ya Papa menyerah. Tapi Papa kasih pandangan, menurut Papa kalian tuh baik, kalian tuh cocok. Jadi untuk apa juga kan begitu. Nah sudah bertahan lebih dari 1 tahun. Nah sekarang terjadi seperti ini, ya mudah-mudahan ini hanya sebentar. Istilahnya sama-sama menarik sendiri. Memuaskan untuk dampaknya itu seperti apa Pak Haji? Dulu almarhumah juga sempat tidak dapat restu, ternyata alhamdulillah dia Siapa? awal-awal juga terus sekarang kalau dalam hubungan itu penting banget yang restu. Pak Haji menguatkannya seperti apa untuk dapat restu? Kau singgung masalah si Vanessa. Papa ini kan selaku orang tua, kita selaku orang tua, saya tentu saya mengutamakan demi kebahagiaan anak, demi kesejahteraan anak, ya, demi masa depan anak. Apapun saya selalu berkorban, mau mengorbankan. Jadi kalau kita balik cerita kepada Vanessa, bagaimana Vanessa dulu awal-awal, karena menurut saya di waktu itu ada sesuatu halangan, ada sesuatu yang tidak cocok menurut Papa. Saya kasih pandang ke anak saya. Ternyata anak saya kekeh, oke, ya Papa dukung. Oke, kalau memang kamu oke saya dukung. Nah, di mana kesulitan kamu, saya akan bantu, saya akan support. Itu sikap saya selaku orang tua. Sampai kapanpun, ya selagi nyawa di badan ini, anak dan cucu saya akan ada sekarang, apapun akan saya korbankan demi mereka. Perasaan bagi saya nomor sekian. Ya. Lahir Pak Haji di rumah baru. Tadi kan buat Puji juga Pak Haji ya. Anak Puji anak bontot ya. Iya. Benar kan? Karena khusus buat Puji nanti. Ya tentu semuanya itu berpulangnya kan itu pasti kepada anak. Namun sebenarnya alhamdulillah saya nggak enak juga bicara Puji sebenarnya sudah di rumah. Cuman belum diekspos. Tapi memang transaksinya belum selesai. Tapi sudah di DP. Berarti cita-citanya udah Iya. Masih dekat-dekat sini atau gimana? Jauh dari sini. Ada sekitar 19 kilo atau bulan itu 17 kilo. Kerja keras ya Pak Haji. Apa ada Pak Haji membantu juga untuk rumah? Ya namanya orang tua ya tentu yang jelas supportnya semangat itu. Kira-kira berapa Pak Haji? Nah itu. Terima kasih Pak Haji. Baju kan masih seperti ini, masih foto juga. Terbaru. Nih, baju dari Ipan Gunawan nih. Ini baju dari Ipan Gunawan nih, catatan ini deh. Nih, koleksi Ipan Gunawan. Oke. Mantap. Pak Haji, sini Pak Haji. Hah? 1, 2, ayo. Pak Haji, sini Pak Haji, foto Pak Haji. Saya berfoto dengan baju Ipan Gunawan ya. Iya Pak Haji, sini. 1, 2, 3. Sini Pak Haji. Sip. Pak Haji sini. Pak Haji tengah lagi Pak Haji. Tolong sampaikan kepada Ipan Gunawan, bajunya bagus sekali. Pak Haji satu. Pak Haji bentar. Kalau dia ngeliat apa yang mau ngapain ke tahun? Ya, kalau yang seperti saya sampaikan, ya mudah-mudahan mereka
Tolong. Sebentar. Ya, saya tidak bisa menyampaikan kepada satu orang. Artinya kepada mereka berdua. Mudah-mudahan mereka kedua kembali bersatu. Itu saja sih harapan saya. Kemudian harapan saya setelah mereka melalui perjalanan pacaran selama 1 tahun ini, nah sekarang mereka putus yang tidak jelas penyebabnya dan juga tidak ada persoalan yang berat. Nah, saya berharap mudah-mudahan mereka kembali bersatu. Dapat restu berarti ya, udah dapat restu dari Pak Haji ya, udah maksudnya kayak udahlah dia yang jodoh aja lah. Ya, bagi saya sudah tidak ada lagi, mereka sudah saya anggap anak kedua. Mungkin kalau buat orang tua yang Tarik sendiri udah cek nggak Pak Haji? Enggak, saya enggak ikut. Pak Haji. Terima kasih Pak Haji. Ya Sobat Grid, kali ini tim Grid ID sedang berada di kediaman Haji Faisal, yaitu ayahanda dari Fuji. Beberapa waktu lalu hubungan Fuji dan Thorik disebut telah kandas. Hal itu diumumkan oleh keduanya melalui media sosial masing-masing. Tapi gua satu Mas, ya gua beli dulu ya. Ini kan Thorik tadi. Bang, ya gua terbang. Satu. Dan nunggu dari jam 8. Kampusku dan ada di dalam kantor ya, Bang. Rek, Arek. Rip, ini loh Mas Bagong. Boleh minta terus. Ini lo bisa nama Per. Tarik mau pulang. Ya ada undangan ya? Mbak Endang, di belakang mobil merah sana, Mbak. Oh ya udah pulang. Di mana? Apa? Enggak, ini Mbak Endang. Andi ya? Pandi. Andi. Iya, boleh. Andi ya. Ayo Mbak sama-sama. Jadi, kita lu pegang dulu apa? Tadi gua gara-gara dia tadi gua mau jadi makan tuh lari-lari. Situ ada jalan. Enggak tahu saya. Oh, enggak tahu.
Ini nggak apa-apa. Iya sih minimal sebenarnya ini udah banyak. Juga segala macamnya, dan akhirnya tahun ini yang kita putuskan untuk pindah. Betul. Katanya nggak hanya rumah ini, semua anaknya pada beli rumah. Iya, udah. Doain aja kalau itu, doain aja. Kalau aku mungkin belum tahu ya. Kalau Ai sama Uti emang dia ngomong rencana mau beli rumah tahun ini. Cuma doain aja karena kan cari rumah susah juga kan, susah gampang karena kita harus feel-nya, perasaannya gimana untuk tentang rumah itu. Karena itu udah beli rumah baru juga, udah katanya. Gimana? Siapa? Si Uti udah beli rumah baru. Belum beli. Tapi masih lihat-lihat dulu mana yang cocok. Karena kan kalau beli rumah kan, apalagi rumah pertama ya, pengennya yang cocok lah di hati gitu. Dan semua juga para sukses semua nih, maksudnya pencapaiannya sekarang sudah bisa menghasilkan sendiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini juga semuanya karena bantuan dari semuanya kan.
ya banyak yang bantu kita, banyak yang ya kayak kerja keras kita juga banyak banget, alhamdulillah. Ya seneng aja sih kayak gini, aku juga kaget kenapa bisa sampai posisi ini, juga benar-benar kaget, alhamdulillah, amin. Saya juga bisa ngucapin terima kasih buat yang udah support, intinya itu aja sih. Gitu paling. Gimana tanggapan tentang katanya Uti putus sama Torik? Udah sedang rame nih lagi. Iya, makanya nih aku banyak banget tanya tentang Uti putus sama Torik. Nah, sebetulnya di sini kan ya tergantung mereka berdua gitu loh. Kalau aku sebagai abang, aku ngeliat ya adikku kalau misalnya nyaman sama siapa ya udah. Tapi kalau misalnya putusnya baik-baik, aku sih nggak terlalu nanyain ke dalam-dalam banget ya, karena kan ya namanya juga pacaran, namanya juga proses pasti ada sakit hatinya gitu loh. Kecuali adikku dikasarin, baru mungkin aku turun tangan. Tapi kan ini kan putus baik-baik gitu loh. Jadi alhamdulillah ya udah putus, mau gimana lagi gitu loh. Kalau misalnya emang perasaan kan nggak bisa dipaksa, ya kan? Kayak kalian misalnya punya adik atau kakak, kalau misal pacaran, kalau misal putus nggak mungkin kita paksakan buat balikan lagi. Gitu loh. Alasannya kenapa sih udah katanya Uti capek, maksudnya capek kayak nunggu dikenalin sama ya, bener. Kalau masalah kenalin aku kurang tahu ya kalau misalnya itu. Cuman mungkin ada permasalahan yang lainnya, aku juga nggak mau tanya terlalu dalam karena kan ini juga proses pendewasannya Uti dan Torik gitu loh. Pacaran itu kan ada proses pendewasannya juga di situ menurut aku. Dan ya kita juga nggak bisa terlalu ikut campur juga dalam masalah pencintaan mereka. Kalau mereka masih nggak ada perasaan atau gimana, aku juga kurang paham ya gitu loh. Ini udah benar-benar fix banget gak sih, kan soalnya kayak sampai di posting di IG story-nya gitu. Iya, aku udah nanya sama Uti dan Torik juga ada ke mau papa katanya. Ya ada fix katanya gitu. Dari keluarga sendiri ikut Kita aku sama Torik juga masih baik-baik aja hubungannya. Torik kan orang baik juga, jadi putusnya baik-baik gitu loh. Karena Torik juga ke rumah kemarin ke rumah mama ya kalau salah, kan pernah tahu kan, dan ngomong juga ya bisa lakukan lah sama papa gitu loh. Tapi Uti sering curhat sama Uda nggak? Udah setahun berjalan akhirnya putus. Aku jawab ini dulu kali, maaf ya. Jadi kalau Uti curhat ya curhat gitu loh. Cuman kalau untuk lebih dalam lagi, itu kan namanya juga orang pacaran ya, nggak mungkin semuanya diceritain gitu loh. Diceritain gimana, maksudnya nggak dan akan panjang lebar. Jadi pasti gambaran besarnya aja, dan gimana ya kalau nggak ada perasaannya udah kurang seret, ya jangan paksain gitu loh. Namanya juga perasaan tuh. Udah menyayangkan nggak sih? Udah Menyayangkan nggak? Udah setahun ini pacaran. Ya sebetulnya kan udah setahun gitu loh, waktu sayang banget. Cuman namanya juga pelajaran, namanya juga pacaran. Ya mau gimana, pacaran anak muda. Ya kita tahu lah pacaran anak muda kadang-kadang bisa kandas, bisa lanjut terus sampai nikah atau gimana, kita nggak ada yang tahu kan. Dan jodoh juga nggak ada yang tahu kemana gitu. Udah kan sebelumnya kalau dilihat kan katanya mereka sering berantemnya tuh karena hasutan komentar dari netizen. Ini putusnya juga salah satunya alasannya karena pro kontranya netizen. Ini yang sih sering bukan karena komentar netizen sih. Aku udah tanya sama Ultima ini bukan karena komentar netizen, karena tentang apa-apanya. Cuma emang karena mungkin satu sama lainnya aja gitu loh. Dan ini personal banget buat mereka katanya. Si Uti sampai bilang begitu, ini masalahnya personal banget. Jadi nggak bisa diceritain juga gitu. Apa karena Perbedaan prinsip, ada pertentangan keras dari keluarganya, benar nggak sih? Kalau dari keluarga sih masih belum tahu ya kalau misalnya kayak gitu ya. Jadi kalau pokoknya ada sifat-sifat yang kurang cocok, cuman sama-sama baik sih intinya gitu loh. Jadi kalau bisa dibilang berantem sih enggak gitu, cuman emang nggak cocok aja kata Uti gitu doang. Atau si Toriknya pun juga udah bilang sama papa gitu. Udah, enggak, kalau misalnya pihak sana mempertanyakan, nggak dapat restu dari pihak keluarga sana, menyayangkan, sakit hati nggak ketika pihak sana tidak merestui hubungan Torik dengan Uti? Wah, kalau itu aku nggak tahu kalau misalnya merestui atau tidak merestui, jujur aku tidak tahu. Dan juga kan Uti emang belum ketemu kalau nggak salah sama keluarga Halilintar, kecuali Atta Halilintar ya gitu. Tapi kalau sebagai saudara, sakit hati nggak kalau pihak sana tidak merestui hubungan mereka berdua? Ya kalau masalah merestui atau tidak merestui, ya kalau misalnya mereka tidak merestui ya udah, mau gimana lagi, ya udah. Kalau misalnya nggak jalan ya udah, nanti kita cari yang lain mungkin. Kalau misalnya tidak merestui, seperti itu aja. Uti galaunya seperti apa sih? Udah selama di rumah nggak putus? Ya lebih, kalau galaunya lebih konten, terus ibadahnya lebih dirajinin, terus banyak juga ngelakuin aktivitas lainnya kayak ngebantu orang, tapi nggak di depan kamera. Jadi dia lebih sering lebih sering apa ya namanya, nyibukin diri lah intinya buat bikin konten, bikin ini gitu. Pernah lihat Uti nangis nggak sih, Dak? Hah? Uti Uti nangis. Pernah lihat? Ya, sorry.
Dulu sering sih. Sekarang ini Sekarang nih semenjak putus. lagi semenjak putus. Ya kalau sebetulnya sih kalau nangis sih pasti ya. Namanya juga putus gitu loh. Kalau nangis pasti, cuman ya gimana kita juga bilangin ya jangan lama, jangan berlarut. Intinya ya pasti harus move on. Kalau misalnya emang gak cocok ya udah jangan dipaksain. Yang penting putusnya baik-baik, nggak ada kekerasan dalam hal itu gitu. Itu putusnya berarti kapan sih? Udah tanggal resmi putusnya tuh mereka kapan? Terus siapa dulu dari kemarin sebenarnya? Setelah udah kemarin itu, aku tanggal putusnya aku nggak inget ya. Kira-kira kapan putusnya? Udah. Oh. Maaf ya. Maaf Pak. Ya. Tukar sendalnya. Oke. Ya. Tanggalnya aku nggak tahu, bener nggak tahu. Tapi udah. Ah? pas ulang tahun Torik. Nah kalau itu kan katanya sih iya. Aku juga nggak tahu nih. Ya kalau pas lagi ulang tahun Torik ya kan sesuai dengan DIG-nya gitu loh. Udah emang udah nggak pacaran lagi gitu. Cuman ya sebetulnya waktu itu masih ada saling perasaan, cuman aku juga bingung sih, aku nggak mau tanya terlalu dalam karena kan ini juga proses mereka gitu loh, karena mereka juga udah dewasa, aku nggak bisa ikut campur karena mereka udah dewasa. Kalau aku ikut campur mereka kayak anak kecil gitu loh, aku nggak mau karena menurutku mereka udah bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Paling aku cuma bisa bantu kalau misalnya curhat gimana, tindakannya gimana, kecuali emang ada kekerasan dalam pacaran itu, tapi kan nggak ada. Tuh. Berarti kalau juga Ada yang bilang putus sama Torik galau juga nggak? Hah? Galau juga nggak? Si Uti galau, si Torik juga aku denger juga galau gitu. Jadi sama-sama galau, tapi ya semoga baik-baik aja semuanya intinya. Jadi kembali ke Thailand itu karena galau. Ya healing juga sih bisa dibilang. Ke Thailand healing sama Cimeri, sama Luncinta Luna, sama temen-temennya juga. Emang kata Uti healing dikit lah intinya gitu. Udah ada yang bilang katanya apa pacaran Uti sama Torik cuman konten doang selesai setelah Enggak konten doang, itu bener-bener pacaran. Dan itu emang beneran pakai hati, jadi pas lagi putus juga sama-sama saling sakit sih. Dan untuk masalahnya aku juga benar-benar nggak bisa kasih tahu dan benar-benar ini personal gitu. Intinya doa udah sendiri buat Doa buat Torik semoga jadi orang baik. Kalau misalnya emang nggak cocok sama adikku, ya let it go aja gitu. Dan untuk Uti juga kalau nggak cocok juga let it go gitu. Yang penting sama-sama putusnya baik-baik lah. Kan udah dewasa ya kan gitu. Jangan sampai ada kekerasan dalam hal itu, jangan sampai ada pengkhianatan dalam hal itulah. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Bagi saya sih nggak ada masalah. Saya selaku keluarga Puji tidak. Nggak tahulah bagi mereka berdua. Tarik Halilintar menyesal putus karena hal sepele, sering diam-diam ke rumah Fuji. Faisal ayah Fuji mengaku sudah mengetahui kabar mengenai putusnya hubungan anaknya dengan Tarik Halilintar. Faisal menyebutkan bahwa keduanya begitu menyesali perpisahan ini. Bahkan Tarik terlihat datang ke rumah Haji Faisal setelah putus dengan Fuji. Tarik sering ke rumah, mereka sama-sama galau, ucapnya. Penyesalan ini jelas Haji Faisal karena alasan putus pasangan itu tidak terlalu berat. Sehingga baginya perpisahan seharusnya tidak terjadi. Karena putusnya mereka tidak ada masalah berat, pungkasnya. Fuji mengkonfirmasi bahwa dirinya kini telah putus dengan Tarik Halilintar. Hal ini disampaikannya melalui postingan Instagram pribadinya. Fuji meminta agar Tarik Halilintar hati-hati. Hal ini seperti menandakan bahwa hubungan keduanya telah kandas. Take care, tulis Fuji. Selain itu, dirinya juga menyampaikan melalui unggahan Instagram story pribadinya bahwa hubungannya dengan Tarik sudah selesai. Tetapi dirinya masih berteman dengan anak dari keluarga Halilintar tersebut. Biar gak huru-hara, kita masih berteman dengan baik ya Gus. Jadi tolong jangan ada saling serang baik ke pihak manapun. Makasih, ucap Fuji. Tarik Halilintar juga mengaku masih berteman baik dengan Fuji meskipun sudah putus. Tarik Halilintar masih belum bisa menerima kenyataan pahit putus cinta dari Fuji. Apalagi hubungan asmara Tarik Halilintar dengan Fuji kandas bertepatan dengan ulang tahun adik Atta Halilintar yang ke-24. Tarik Halilintar yang putus cinta dari Fuji masih unggah foto momen kebersamaan. Tidak hanya Tarik Halilintar, ternyata Fuji juga melakukan hal yang sama usai putus cinta. Selain itu antara Tarik Halilintar dan Fuji masih saling peduli. Bahkan Tarik mengaku sampai saat ini masih berhubungan baik dengan Fuji. Tarik Halilintar belum move on setelah putus. Adik Atta Halilintar pasang foto mesra bareng Fuji.
Tapi bagi saya sih nggak ada masalah. Saya selaku keluarga Puji tidak tahulah bagi mereka berdua atau bagi Storik nggak tahu saya. Tapi bagi saya selaku keluarga yang pihak perempuan tidak mempermasalahkan lagi. Karena menurut saya sejauh ini Storik baik dan mereka sangat cocok menurut saya selama ini. Cuman sekarang ngambek apa yang menyampaikan soal kecil. Tapi sebelum memutuskan ini mereka sempat diskusi sama Pak Haji nggak sih untuk mengambil keputusan ini? Saya merasa kemarin dia nggak bakal putus kemarin, tapi nggak tahu ngambek-ngambek sama belumlah terlalu besar masalah ini. Apa sih mungkin alasan terkuatnya apa mereka? Nggak ada alasan, makanya saya bilang nggak ada alasan bagi mereka untuk bisa ini. Hanya mungkin salah aja kali ya, salah apa ya? Mungkin seharusnya begini, tidak begini, Storik harusnya begini, tidak begini. Tapi saya nggak tahu apa persoalannya, sehingga mereka saling ngambek. Biasanya kan mereka putus tuh kayak diam-diam apa segala macam, ini sampai diumumin di IG story gitu, itu kan kayak serius banget. Enggak sih, mungkin mereka ya gimana saya menjawabnya? Soalnya saya tanya sama anak saya si Puji, nggak ada permasalahan itu, nggak ada. Saya juga tanya sama Storik, nggak ada masalah itu, nggak ada. Jadi kenapa? Ya mungkin ngambek aja kan gitu ya. Kalau ada yang dirahasiakan makanya nggak berani cerita ke Pak Haji gitu. Allahu alam lah, atau mungkin mereka rahasiakan, Allahu alam. Tapi sejauh ini Storik aja kemarin datang ke rumah kan. Waktu Puji pergi ke Thailand kemarin, Storik beberapa kali datang ke rumah. Saya ngobrol, saya bercerita, dia juga bercerita, nggak ada. Saya nggak ada masalah. Siapa sih Pak Haji yang mengakhiri duluan? Yang mutus Ya, Allahu alam, saya nggak paham. Belum saya sampai tanyakan ke si Puji. Putus resminya tuh tanggal berapa, pas hari ulang tahun Tori atau gimana Pak Haji? Ya memang mereka ngambek-ngambekkan sejak ulang tahun kabarnya, tapi saya nggak tahu persis banget. Berharap banget mereka balik lagi nggak sih Pak Haji? Kalau saya sih ya, artinya karena menurut saya mereka sudah mulai mencari penyesuaian, dan bagi saya waktu setahun itu bukanlah waktu yang pendek, udah lebih 1 tahun kan. Jadi menurut saya mereka sudah banyak kecocokan di antara mereka. Pak Haji sendiri menyayangkan saya adanya terjadinya karena persoalannya tidak ada. Kalau seandainya ada persoalan yang terlanjur atau apa segala macam, mungkin oke, saya paham. Tapi ini nggak ada masalah, hanya masalah itu aja, ngambek apa yang ngambekkan nggak tahu. Cemburuan atau ya kurang paham saya. Saya tanya nggak ada masalah. Pak Haji berharap nggak sih Torik sebagai jodohnya Puji? Kalau soal jodoh kita serahkan kepada Yang Kuasa. Tentu saya selaku orang tua tentu mengharapkan kepada anak saya ini tentu yang terbaik, yang sesuai dengan dia. Itu tidak bisa kita berdua. Cuman kita berusaha hal-hal yang seharusnya tidak terjadi di mereka jangan terjadi, itu yang saya usahakan. Tapi di mata Pak Haji, Torik sendiri udah pasangan yang pas belum sini untuk Puji? Ya bagi saya sejauh ini kan Storik itu kan orangnya baik. Dia untuk apa juga lah, kalau sudah baik ya tidak perlu lah yang udah bagus itu kita rombak, karena saya kan paham, saya mengharapkan kita mendidikan yang lain. Pak Haji selama pas putus itu galau-galau nggak sih di rumah? Iya gitu, ngurung diri Ya gitu. pastilah mereka. Ada perubahan. Di antara mereka bukan si Puji aja, si Torik pun juga begitu. Ya suatu bukti, si Torik di dalam masa berapa hari ini dia sering ke rumah, sering bertemu, ngobrol sama saya, ngobrol sama omanya. Udah berapa kali dia datang ke rumah kan. Itu berarti mereka sama-sama galau. Sama-sama galau mereka. Si Puji pun galau. Si Puji pergi Thailand kan galau juga kan. Si Torik pun juga galau. Karena putusnya mereka tidak ada masalah yang berat. Kecuali kalau ada suatu persoalan yang berat, mungkin. Itu menurut saya. Sampai murung nggak Pak Haji? Hah? Mungkin Torik sini sampai murung juga atau gimana? Ya kalian aja lah yang menilai ya. Kalian aja yang menilai. Saya nggak tahu persis sampai ke dalam hatinya, nggak tahu. Tapi menurut pandangan saya, mereka tidak menginginkan terjadinya putus itu. Berdua ya. Mereka berdua. Terakhir main tuh kapan Pak Haji? 2 hari yang lewat. Kalau mau ada di sini. Hari ini ada rencana Torik datang? Alhamdulillah, coba lihat nanti. Tapi Pak Haji Kalau menurut dia datang kalau menurut saya. Tapi Pak Haji udah ngasih tahu untuk syukuran ini Pak Haji. Iya, kalau nggak salah dia datang kayak. Tapi nggak tahu
persisnya saya nggak tahu. Pak Haji kalau ngelihat Fuji sama pacaran sama Torik ada perubahan apa? Perubahan arah baik maksudnya apa? Ya kalau menurut saya sih mereka semuanya sudah mengarah ke baik aja, baik si Torik maupun si Fuji, semuanya itu ada nilai positifnya. Nilai positifnya artinya mereka sudah belajar sabar. Ya. Si Torik belajar juga sabar menghadapi Fuji yang masih muda, masih kecil. Si Fuji pun sebagai anak muda yang masih umur 20 tahun belajar juga menghadapi orang yang sudah berumur. Jadi semuanya mereka itu saling belajar, saling memperbaiki diri. Dan menurut saya hal-hal seperti ini itu biasa dengan pacaran. Kadang kita putus nyambung lagi, kan gitu kan. Ya. Mudah-mudahan aja secepatnya mereka bisa kembali. Itu harapan saya. Ini si Pak Haji karena mungkin alasannya juga salah satunya kayak Uti lelah gitu Pak Haji. Allahu alam lah ya. Allahu alam lah. Saya nggak bisa berbicara di soal itu. Allahu alam lah. Itu hanya dirinya dan Tuhan yang tahu. Pak Haji menguatkan Fuji seperti apa dengan adanya komentar-komentar seperti itu Pak Haji? Hah? Menguatkan Fuji seperti apa dengan komentar yang lain itu? Ya kalau saya sih selaku orang tua tentu menguatkannya ya dengan memberi suatu pandangan lah ya. Selaku orang tua yang sudah berpengalaman hidup, tentu apa yang saya temui tentu saya sampaikan kepada dia. Tentu kurang elok juga lah saya sampaikan di sini. Ya, tapi yang intinya saya tentu meyakinkan dia, menguatkan dia bahwa hal ini biasa dan mudah-mudahan kalau kalian jodoh atau kalau Tuhan sudah, kadang-kadang Tuhan memang menentukan seperti ini. Artinya ada kerikil-kerikilnya, ada batu-batunya. Karena untuk mencapai sesuatu yang baik itu memang harus ada liku-likunya. Ya, itu biasa. Tanjakan-tanjakan, kerikil-kerikil itu bagi saya biasa. Jadi makanya saya berharap mudah-mudahan mereka secepatnya kembali. Mereka kan sudah balik. Yang saya ajak sekarang nih si Gala sama si Siska. Oh, Gala umroh. Ya, Gala mau saya ajak umroh. Si Siska, baby sisternya mau saya ajak umroh. Siapa lagi? Si pemanya. Berempat. Ya. Mau diajak lagi. Yang memberangkatkan Aldi Store. Pak Haji, tadi gue minta doa juga kata mau jadi anggota DPR tuh Pak Haji. Emang udah yakin Pak Haji? Saya yakin dan percaya bahwa masyarakat dan juga para wartawan akan mendukung. Karena berangkat dari niat saya baik, berangkat dari niat saya tulus, saya ingin mengabdi dan ingin memberikan yang terbaik lah kepada masyarakat ya. Artinya apa-apa yang pantas saya perjuangkan, apa-apa yang menjadi hak untuk saya memperjuangkan akan saya perjuangkan dengan masyarakat. Amin. Maaf nih Pak Haji, kan banyak juga netizen yang pro kontra ngobrol-ngobrolin cocokologi dengan keluarga sana, keluarga Torik. Mungkin Pak Haji sendiri Gimana maksudnya? banyak yang ngobrol-ngobrolin kayak kan udahlah Uti putus aja lah daripada batin segala macam. Kalau menurut Pak Haji seperti apa? Soal itu kan pendapat orang bermacam-macam. Hal-hal itu sudah saya antisipasi jauh-jauh hari. Karena apapun yang omongan orang, apapun berbicara orang, pantas kita tampung, tetapi harus kita pertimbangkan. Karena apapun yang akan kita jalankan, yang menjalankan itu kan kita. Selalu saya sampaikan. Nah kalau masukan-masukan orang baik, ya apa salahnya kita pertimbangkan. Tetapi namun demikian, kitalah yang harus memutuskan karena kita yang akan menjalankan. Jadi bukanlah berpatokan kepada situ selanjutnya. Nasihat apa sih yang selalu Pak Haji utarain ke Uti? Ya kalau nasihat selaku orang berpacaran, tentu nasihatnya bagaimana mereka agar menjaga hubungan mereka agar tetap langgeng dan bertahan dan saling mengisi kekurangan dan kelebihan masing-masing. Kemudian harus dikedepankan kesabaran, ya, harus dikedepankan gimana nanti hidup ke depan kira-kira bisa nggak, jadi harus ada pandangan, harus ada langkah. Itu aja saya mau gambarkan ke dia. Kalau ke depan baik menurut kamu ya lanjut, tapi kalau nggak baik ya saya nyerah. Tapi Papa kasih pandangan, menurut Papa kalian tuh baik, kalian tuh cocok. Jadi untuk apa juga kan begitu. Nah sudah bertahan lebih dari 1 tahun. Nah sekarang terjadi seperti ini, ya mudah-mudahan ini hanya sebentar. Istilahnya sama-sama menarik sendiri.
Memuaskan untuk dalam seperti apa Pak? Jika dulu almarhumah juga sempat tidak dapat restu, terus alhamdulillah dengan Siapa? kan awal-awal juga terus sekarang kalau dalam hubungan itu penting banget yang restu. Pak Haji menguatkannya seperti apa untuk dapat restu? Kau singgung masalah si Vanessa. Papa ini kan selaku orang tua, kita selaku orang tua atau saya. Tentu saya mengutamakan demi kebahagiaan anak, demi kesejahteraan anak, ya, demi masa depan. Apapun saya selalu berkorban, mau mengorbankan. Artinya kalau kita balik cerita kepada Vanessa, bagaimana Vanessa dulu awal-awal karena menurut saya di waktu itu ada sesuatu halangan, ada sesuatu yang tidak cocok menurut Papa. Saya kasih pandang ke anak saya. Ternyata anak saya kekeh. Oke, ya Papa dukung. Oke, kalau memang kamu oke saya dukung. Nah, di mana kesulitan kamu, saya akan bantu. Saya akan support. Itu sikap saya selaku orang tua. Sampai kapanpun, ya selagi nyawa di badan ini, anak dan cucu saya akan ada sekarang. Apapun akan saya korbankan demi mereka. Perasaan bagi saya nomor sekian. Ya. Lahir Pak Haji di rumah baru. Tadi kan buat pergi juga Pak Haji ya. Karena kerja anak bontot ya. Iya. Benar kan? Karena khusus buat pergi nanti. Ya tentu semuanya itu berpulangnya kan itu pasti kepada anak. Namun sebenarnya alhamdulillah saya nggak enak juga bicara puji sebenarnya sudah di rumah. Cuman belum diekspos. Tapi memang transaksinya belum selesai. Tapi sudah di DP. Berarti cita-citanya udah ya dapat. Iya. Masih dekat-dekat sini atau gimana? Jauh dari sini. Ada sekitar 19 kilo atau berapa itu? 17 kilo. Kerja keras ya Pak Haji. Apa ada Pak Haji membantu juga untuk rumah? Ya namanya orang tua ya tentu yang jelas supportnya semangat itu. Kira-kira Pak Haji. Nah itu. Terima kasih Pak Haji. Pak Haji kan masih seperti ini, masih foto juga. Terbaru. Nih, baju dari Ipan Gunawan nih. Ini baju dari Ipan Gunawan nih, catatan ini deh. Nih, koleksi Ipan Gunawan. Oke. Mantap. Pak Haji, sini Pak Haji. Hah? 1, 2. Ayo. Pak Haji, sini Pak Haji, foto Pak Haji. Saya berfoto dengan baju Ipan Gunawan ya. Iya Pak Haji, sini. 2, 3. Sini Pak Haji. Sip. Di endor Pak Haji. Pak Haji sini. Pak Haji tengah lagi Pak Haji. Tolong sampaikan kepada Ipan Gunawan, bajunya bagus sekali. Pak Haji satu. Pak Haji bentar. Kalau dia ngeliat apa yang mau sampaikan ke Tony? Ya, kalau yang perlu saya sampaikan, ya mudah-mudahan mereka Tolong. Sebentar. ya saya tidak bisa menyampaikan kepada satu orang. Artinya kepada mereka berdua. Mudah-mudahan mereka kedua kembali bersatu. Itu saja sih harapan saya. Kemudian harapan saya setelah mereka melalui perjalanan pacaran selama 1 tahun ini, nah sekarang mereka putus yang tidak jelas penyebabnya dan juga tidak ada persoalan yang berat. Nah saya berharap mudah-mudahan mereka kembali bersatu. Dapat restu berarti ya, udah dapat restu dari Pak Haji ya, udah maksudnya kayak udahlah biarin jodoh aja mereka. Ya bagi saya sudah tidak ada lagi, mereka sudah saya anggap anak kedua. Mungkin kalau buat orang tua Tarik sendiri ada pesan nggak Pak Haji? Enggak, saya enggak ikut. Pak Haji. Terima kasih Pak Haji.
sedikit dari beliau kami Ya Sobat Grid, kali ini tim Grid ID sedang berada di kediaman Haji Faisal, yaitu ayahanda dari Fuji. Beberapa waktu lalu hubungan Fuji dan Thorik disebut telah kandas. Hal itu diumumkan oleh keduanya melalui media sosial masing-masing. Tapi gua satu ah. Mas, ya mau beli dong ya? Ini kan Thorik ngomel. Bang, ya gua tendang. Mundur ada. Satu. Dan nunggu dari jam 8. Rip, Arif. Rip, ini loh Mas Bagong. Ini lo bisa nama Per. Kita mau pulang. Ya ada undangan ya? Mbak Endang, di belakang mobil merah sana, Mbak. Oh ya udah pulang. Di mana? Apa? Enggak, ini Mbak Endang. Andi ya? Pandi. Andi ya. Ayo Mbak, sama-sama. Jadi, kita mau pegang dulu apa? Ini kok gara-gara dia tadi gua mau jadi makan tuh lari-lari. Situ ada jalan. Nggak tahu saya. Nggak tahu apa gimana. Baju biru siapa ya? Tolong. Asik. Mas, sini motor. Ada lewat. Mana Bang Ano gitu. Silakan. Dua lagi. Terima kasih.
Iya sih, minimal sebenarnya sudah banyak. Juga segala macamnya, dan akhirnya tahun ini yang kita putuskan untuk pindah. Betul. Katanya nggak hanya rumah ini, semua anaknya pada beli rumah. Iya, udah. Doain aja kalau itu, doain aja. Kalau aku mungkin belum tahu ya. Kalau Ai sama Uti emang dia ngomong rencana mau beli rumah tahun ini. Cuman doain aja, karena kan cari rumah susah juga kan, susah gampang, karena kita harus feel-nya, perasaannya gimana untuk tentang rumah itu. Karena itu udah beli rumah baru juga, udah katanya. Gimana? Siapa? Si Uti udah beli rumah baru. Belum kok, belum beli. Tapi masih lihat-lihat dulu mana yang cocok, karena kan kalau beli rumah kan, apalagi rumah pertama ya, pengennya yang cocok lah di hati gitu. Dan juga para sukses Monida, maksudnya pencapaiannya sekarang sudah bisa menghasilkan sendiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ini juga semuanya karena bantuan dari semuanya kan. Ya banyak yang bantu kita, banyak yang ya kayak kerja keras kita juga banyak banget, alhamdulillah. Ya seneng aja sih kayak gini, aku juga kaget kenapa bisa sampai posisi ini, juga benar-benar kaget, alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya juga bisa ngucapin terima kasih buat yang udah support, intinya itu aja sih. Gitu paling. Udah, gimana tanggapan tentang katanya Uti putus sama Torik? Udah sedang rame nih lagi. Ya makanya nih aku banyak banget tanya tentang Uti putus sama Torik. Nah sebetulnya di sini kan ya tergantung mereka berdua gitu loh. Kalau aku sebagai abang, aku ngeliat ya adikku kalau misalnya nyaman sama siapa ya udah. Tapi kalau misalnya putusnya baik-baik, aku sih nggak terlalu nanyain ke dalam-dalam banget ya. Karena kan ya namanya juga pacaran, namanya juga proses pasti ada sakit hatinya gitu loh. Kecuali adikku dikasarin, baru mungkin aku turun tangan. Tapi kan ini kan putus baik-baik gitu loh. Jadi alhamdulillah ya udah,
udah putus mau gimana lagi gitu loh. Kalau misalnya emang perasaan kan nggak bisa dipaksa, ya kan? Kayak kalian misalnya punya adik atau kakak, kalau misal pacaran, kalau misal putus nggak mungkin kita paksakan buat balikan lagi gitu loh. Alasannya kenapa sih udah katanya Uti capek, maksudnya capek kayak nunggu dikenalin sama ya bener. Kalau masalah kenalin aku kurang tahu ya kalau misalnya itu. Cuman mungkin ada permasalahan yang lainnya, aku juga nggak mau tanya terlalu dalam karena kan ini juga proses pendewasannya Uti dan Torik gitu loh. Pacaran itu kan ada proses pendewasannya juga di situ menurut aku. Dan ya kita juga nggak bisa terlalu ikut campur juga dalam masalah percintaan mereka. Kalau mereka masih nggak ada perasaan atau gimana, aku juga kurang paham ya gitu loh. Ini udah benar-benar fix banget gak sih, kan soalnya kayak sampai di posting di IG story-nya gitu. Iya, aku udah nanya sama Uti dan Torik juga ada ke mau papa katanya. Ya ada fix katanya gitu. Dari keluarga sendiri ikut Kita aku sama Torik juga masih baik-baik aja hubungannya. Torik kan orang baik juga, jadi putusnya baik-baik gitu loh. Karena Torik juga ke rumah kemarin ke rumah mama ya kalau salah, kan pernah tahu kan, dan ngomong juga ya bisa lakukan lah sama papa gitu loh. Tapi Uti sering curhat sama Uda nggak? Udah setahun berjalan akhirnya putus. Aku jawab ini dulu kali. Maaf ya. Jadi kalau Uti curhat ya curhat gitu loh. Cuman kalau untuk lebih dalam lagi, itu kan namanya juga orang pacaran ya, nggak mungkin semuanya diceritain gitu loh. Diceritain gimana, maksudnya nggak dan akan panjang lebar. Jadi pasti gambaran besarnya aja, dan dimana ya kalau nggak ada perasaannya udah kurang seret, ya jangan paksain gitu loh. Namun juga perasaan, tuh. Udah menyayangkan nggak sih udah? Menyayangkan nggak? Udah setahun ini pacaran. Ya sebetulnya kan udah setahun gitu loh, waktu sayang banget. Cuman namanya juga pelajaran, namanya juga pacaran. Ya mau gimana, pacaran anak muda. Ya kita tahu lah pacaran anak muda kadang-kadang bisa kandas, bisa lanjut terus sampai nikah atau gimana, kita nggak ada yang tahu kan. Dan jodoh juga nggak ada yang tahu kemana gitu. Udah kan sebelumnya kalau dilihat kan katanya mereka sering berantemnya tuh karena hasutan komentar dari netizen. Ini putusnya juga salah satunya alasannya karena pro kontranya netizen. Ini yang sih sering bukan karena komentar netizen sih. Aku udah tanya sama Ultima ini bukan karena komentar netizen, karena tentang apa-apanya. Cuma emang karena mungkin satu sama lainnya aja gitu loh. Dan ini personal banget buat mereka katanya. Si Uti sampai bilang begitu, ini masalahnya personal banget. Jadi nggak bisa diceritain juga gitu. Apa karena keluarga ada pertentangan keras dari keluarganya, benar nggak sih? Kalau dari keluarga sih masih belum tahu ya kalau misalnya kayak gitu ya. Jadi kalau pokoknya ada sifat-sifat yang kurang cocok, cuman sama-sama baik sih intinya gitu loh. Jadi kalau bisa dibilang berantem sih enggak gitu, cuman emang nggak cocok aja kata Uti gitu doang. Atau si Toriknya pun juga udah bilang sama papa gitu. Udah, enggak, kalau misalnya pihak sana mempertanyakan, nggak dapat restu dari pihak keluarga sana, menyayangkan, sakit hati nggak ketika pihak sana tidak merestui hubungan Torik dengan Uti? Wah, kalau itu aku nggak tahu kalau misalnya merestui atau tidak merestui, jujur aku tidak tahu. Dan juga kan Uti emang belum ketemu kalau nggak salah sama keluarga Halilintar, kecuali Atta Halilintar ya gitu. Tapi kalau sebagai saudara, sakit hati nggak kalau pihak sana tidak merestui hubungan mereka berdua? Ya kalau masalah merestui atau tidak merestui, ya kalau misalnya mereka tidak merestui ya udah, mau gimana lagi, ya udah. Kalau misalnya nggak jalan ya udah, nanti kita cari yang lain mungkin. Kalau misalnya tidak merestui, seperti itu aja. Uti galaunya seperti apa sih? Udah selama di rumah nggak putus? Ya lebih, kalau galaunya lebih konten, terus ibadahnya lebih dirajinin, terus banyak juga ngelakuin aktivitas lainnya kayak ngebantu orang, tapi nggak di depan kamera. Jadi dia lebih sering lebih sering nyibukin diri lah intinya buat bikin konten, bikin ini gitu. Pernah lihat Uti nangis nggak sih, Dak? Hah? Uti nangis. Pernah lihat? Ya, sering. Dulu sering sih. Sekarang nih semenjak putus. Ya kalau sebetulnya sih kalau nangis sih pasti ya. Namanya juga putus gitu loh. Kalau nangis pasti, cuman ya gimana, kita juga bilangin ya jangan dalam lama, jangan berlarut, intinya ya pasti harus move on. Kalau misalnya emang gak cocok ya udah jangan dipaksain. Yang penting putusnya baik-baik, nggak ada kekerasan dalam hal itu gitu. Itu putusnya berarti kapan sih? Udah tanggal resmi putusnya tuh hari ini atau kapan? Terus siapa dulu dari kemarin sebenarnya? Setelah udah kemarin itu, aku tanggal putusnya aku nggak inget ya. Kira-kira kapan putusnya? Udah. Oh. Maaf ya. Maaf Pak. Ya. Tukar sendalnya. Oke. Ya. Tanggalnya aku nggak tahu, bener nggak tahu. Tapi udah. Pas ulang tahun Torik. Nah kalau itu kan katanya sih iya. Aku juga nggak tahu nih.
Ya kalau pas lagi ulang tahun Torik ya kan sesuai dengan gajinya gitu loh, udah emang udah nggak pacaran lagi gitu. Cuman ya sebetulnya waktu itu masih ada saling perasaan, cuman aku juga bingung sih, aku nggak mau tanya terlalu dalam karena kan ini juga proses mereka gitu loh. Karena mereka juga udah dewasa, aku nggak bisa ikut campur karena mereka udah dewasa. Kalau aku ikut campur, mereka kayak anak kecil gitu loh. Aku nggak mau karena menurutku mereka udah bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Paling aku cuma bisa bantu kalau misalnya curhat gimana, tindakannya gimana, kecuali emang ada kekerasan dalam pacaran itu. Tapi kan nggak ada. Tuh. Berarti galau juga. Ada yang bilang Ketika putus sama Torik galau juga. Hah? Galau juga nggak? Si Uti galau, si Torik juga aku denger juga galau gitu loh. Jadi sama-sama galau, tapi ya semoga baik-baik aja semuanya intinya. Jadi yang kembali ke Thailand itu karena galau. Ya healing juga sih bisa dibilang. Ke Thailand healing sama Cimeri, sama Luncinta Luna, sama temen-temennya juga. Emang kata Uti healing dikit lah intinya gitu. Udah ada yang bilang katanya apa pacaran Upi sama Torik cuman konten doang, selesai setelah Enggak konten doang, itu bener-bener pacaran. Dan itu emang beneran pakai hati, jadi pas lagi putus juga sama-sama saling sakit sih. Dan untuk masalahnya aku juga benar-benar nggak bisa kasih tahu dan benar-benar ini personal gitu. Intinya doa dari udah sendiri buat Doa buat Torik semoga jadi orang baik. Kalau misalnya emang nggak cocok sama adikku, ya let it go aja gitu. Dan untuk Uti juga kalau nggak cocok juga let it go gitu. Yang penting sama-sama putusnya baik-baik lah. Kan udah dewasa ya kan gitu. Jangan sampai ada kekerasan dalam hal itu, jangan sampai ada pengkhianatan dalam hal itulah. Oke, terima kasih. Bagi saya sih nggak ada masalah. Saya selaku keluarga Puji tidak. Nggak tahulah bagi mereka berdua. Tarik Halilintar menyesal putus karena hal sepele, sering diam-diam ke rumah Fuji. Faisal ayah Fuji mengaku sudah mengetahui kabar mengenai putusnya hubungan anaknya dengan Tarik Halilintar. Faisal menyebutkan bahwa keduanya begitu menyesali perpisahan ini. Bahkan Tarik terlihat datang ke rumah Haji Faisal setelah putus dengan Fuji. Tarik sering ke rumah, mereka sama-sama galau, ucapnya. Penyesalan ini jelas Haji Faisal karena alasan putus pasangan itu tidak terlalu berat. Sehingga baginya perpisahan seharusnya tidak terjadi. Karena putusnya mereka tidak ada masalah berat, pungkasnya. Fuji mengkonfirmasi bahwa dirinya kini telah putus dengan Tarik Halilintar. Hal ini disampaikannya melalui postingan Instagram pribadinya. Fuji meminta agar Tarik Halilintar hati-hati. Hal ini seperti menandakan bahwa hubungan keduanya telah kandas. Take care, tulis Fuji. Selain itu, dirinya juga menyampaikan melalui unggahan Instagram story pribadinya bahwa hubungannya dengan Tarik sudah selesai. Tetapi dirinya masih berteman dengan anak dari keluarga Halilintar tersebut. Biar gak huru-hara, kita masih berteman dengan baik ya Gus. Jadi tolong jangan ada saling serang baik ke pihak manapun. Makasih, ucap Fuji. Tarik Halilintar juga mengaku masih berteman baik dengan Fuji meskipun sudah putus. Tarik Halilintar masih belum bisa menerima kenyataan pahit putus cinta dari Fuji. Apalagi hubungan asmara Tarik Halilintar dengan Fuji kandas bertepatan dengan ulang tahun adik Atta Halilintar yang ke-24. Tarik Halilintar yang putus cinta dari Fuji masih unggah foto momen kebersamaan. Tidak hanya Tarik Halilintar, ternyata Fuji juga melakukan hal yang sama usai putus cinta. Selain itu antara Tarik Halilintar dan Fuji masih saling peduli. Bahkan Tarik mengaku sampai saat ini masih berhubungan baik dengan Fuji. Tarik Halilintar belum move on setelah putus. Adik Atta Halilintar pasang foto mesra bareng Fuji. Tapi bagi saya sih nggak ada masalah. Saya selaku keluarga Puji tidak. Nggak tahulah bagi mereka berdua. Ada bagi story nggak tahu saya. Tapi bagi saya selaku keluarga yang pihak perempuan tidak mempermasalahkan hal itu. Karena menurut saya sejauh ini story baik dan mereka sangat cocok menurut saya selama ini. Cuman sekarang ngambil apa yang diambilkan soal kecil. Tapi sebelum memutuskan ini mereka sempat diskusi sama Pak Haji nggak sih untuk ngambil keputusan ini? Saya merasa kemarin dia nggak bakal putus kemarin, tapi nggak tahu ngambil sama apa. Belumlah terlalu besar masalah ini. Apa sih Bu ini alasan terkuatnya apa mereka? Tidak ada alasan, makanya saya bilang tidak ada alasan bagi mereka untuk berpisah ini. Hanya mungkin
salah anu aja kali ya, salah apa ya, mungkin seharusnya mungkin begini, tidak begini, si Torik harusnya begini, tidak begini, tapi saya nggak tahu apa persoalannya. Sehingga mereka saling ngambek. Biasanya kan mereka putus tuh kayak diam-diam segala macam, ini sampai diumumin di IG story gitu, itu kan kayak serius banget. Enggak sih, mungkin mereka ya gimana saya menjawabnya? Soalnya saya tanya sama anak saya, si Puji, nggak ada permasalahan itu, nggak ada. Saya juga tanya sama Story, nggak ada masalah itu, nggak ada. Jadi kenapa? Ya mungkin ngambek aja kan gitu ya. Kalau ada yang dirahasiakan makanya nggak berani cerita ke Pak Haji. Allahu alam lah, atau mungkin mereka rahasiakan, Allahu alam lah, Allahu alam. Tapi sejauh ini Story aja kemarin datang ke rumah kan. Waktu Puji pergi ke Thailand kemarin, Story beberapa kali datang ke rumah. Saya ngobrol, saya bercerita, dia juga bercerita, nggak ada. Saya anggap nggak ada masalah. Siapa sih Pak Haji yang mengakhiri duluan? Yang mutus Ya, Allahu alam, saya nggak paham. Belum saya sampai tanyakan ke si Puji. Putus resminya tuh tanggal berapa, pas hari ulang tahun Tori atau gimana Pak Haji? Ya memang mereka ngambek-ngambekkan sejak ulang tahun kabarnya, tapi saya nggak tahu persis banget. Berharap banget mereka balik lagi nggak sih Pak Haji? Kalau saya sih ya, artinya karena menurut saya mereka sudah mulai mencari penyesuaian, dan bagi saya waktu setahun itu bukanlah waktu yang pendek, udah lebih 1 tahun kan. Jadi menurut saya mereka sudah banyak kecocokan di antara mereka. Pak Haji sendiri menyayangkan saya adanya terjadinya karena persoalannya tidak ada. Kalau seandainya ada persoalan yang terlanjur atau apa segala macam, mungkin oke, saya paham. Tapi ini nggak ada masalah, hanya masalah itu aja, ngambek apa yang ngambek kan nggak tahu. Cemburuan atau Ya kurang paham saya. Saya tanya nggak ada masalah. Pak Haji berharap nggak sih Torik sebagai jodohnya Puji? Kalau soal jodoh kita serahkan kepada Yang Kuasa. Tentu saya selaku orang tua tentu mengharapkan kepada anak saya ini tentu yang terbaik, yang sesuai dengan dia. Itu tidak bisa kita dahului Tuhan. Cuman kita berusaha hal-hal yang seharusnya tidak terjadi di mereka jangan terjadi. Itu yang saya usahakan. Tapi di mata Pak Haji, Torik sendiri udah pasangan yang pas belum sini untuk Puji? Ya bagi saya sejauh ini kan Story itu kan orangnya baik. Dia untuk apa juga lagi. Kalau sudah baik, ya tidak perlu lah. Yang udah bagus itu kita rombak. Karena saya kan paham saya mengharapkan kita mendirikan yang lain lagi. Pak Haji, Puji selama pas putus itu galau-galau nggak sih di rumah? Iya gitu, ngurung diri. Ya gitu. pastilah mereka. Ada perubahan. Di antara mereka bukan si Puji aja, si Torik pun juga gitu. Ya suatu bukti, si Torik di dalam masa berapa hari ini dia sering ke rumah, sering bertemu, ngobrol sama saya, ngobrol sama omanya. Udah berapa kali dia datang ke rumah kan. Itu berarti mereka sama-sama galau. Sama-sama galau mereka. Si Puji pun galau. Si Puji pergi Thailand kan galau juga kan. Si Torik pun juga galau. Karena putusnya mereka tidak ada masalah yang berat. Kecuali kalau ada suatu persoalan yang berat, mungkin. Itu menurut saya. Sampai murung nggak Pak Haji? Hah? Torik sini sampai murung juga atau gimana? Ya kalian aja lah yang menilai ya. Kalian aja yang menilai. Saya nggak tahu persis sampai ke dalam hatinya, nggak tahu. Tapi menurut pandangan saya, mereka tidak menginginkan terjadinya putus itu. Berdua ya. Mereka berdua. Terakhir main tuh kapan Pak Haji? 2 hari yang lewat. Kalau mau ada di sini. Hari ini ada rencana Torik datang? Alhamdulillah, coba lihat nanti. Tapi Pak Haji Kalau menurut dia datang kalau menurut saya. Tapi Pak Haji udah ngasih tahu untuk syukuran ini Pak Haji. Iya, kalau nggak salah dia datang kayaknya. Tapi nggak tahu persisnya, saya nggak tahu. Pak Haji, Pak Haji kalau ngelihat Puji selama pacaran sama Torik, ada perubahan apa? Perubahan ke arah baik maksudnya? Apa? Ya kalau menurut saya sih mereka semuanya sudah mengarah ke baik aja, baik si Torik maupun si Puji, semuanya itu ada nilai positifnya. Nilai positifnya artinya mereka sudah belajar sabar. Ya. Si Torik belajar juga sabar menghadapi Puji yang masih muda, masih kecil. Si Puji pun sebagai anak muda yang masih umur 20 tahun belajar juga menghadapi orang yang sudah berumur. Jadi semuanya mereka itu saling belajar, saling memperbaiki diri. Dan menurut saya hal-hal seperti ini itu biasa dalam pacaran. Kadang kita putus nyambung lagi kan gitu kan. Ya, mudah-mudahan aja secepatnya mereka bisa kembali. Itu harapan saya. Ini sih Pak Haji karena mungkin alasannya juga salah satunya kayak lelah gitu Pak Haji. Allahu alam lah ya. Allahu alam lah. Saya nggak bisa berbicara di soal itu. Allahu alam lah. Itu hanya dirinya dan Tuhan yang tahu.
Tapi Pak Haji menguatkan Fuji seperti apa dengan adanya komentar-komentar seperti itu Pak Haji? Hah? Menguatkan Fuji seperti apa dengan komentar campaign itu? Ya kalau saya sih selaku orang tua tentu menguatkannya ya dengan memberi suatu pandangan lah ya. Selaku orang tua yang sudah berpengalaman hidup, tentu apa yang saya temui tentu saya sampaikan kepada dia. Tentu kurang elok juga lah saya sampaikan di sini. Ya, tapi yang intinya saya tentu meyakinkan dia, menguatkan dia bahwa hal ini biasa dan kalau kalian jodoh atau kalau Tuhan sudah kadang-kadang Tuhan memang menentukan seperti ini. Artinya ada kerikil-kerikilnya, ada batu-batunya. Karena untuk mencapai sesuatu yang baik itu memang harus ada liku-likunya. Ya, itu biasa. Tanjakan-tanjakan kerikil-kerikil itu bagi saya biasa. Jadi makanya saya berharap mudah-mudahan mereka secepatnya kembali. Mereka kan sudah balik. Yang saya ajak sekarang nih si Gala sama si Siska. Oh, Gala mau umroh. Ya, Gala mau saya ajak umroh. Si Siska, baby sisternya mau saya ajak umroh. Siapa lagi? Si pemanya. Betul, berempat. Ya. Mau diajak lagi. Yang memberangkatkan Aldi Store. Pak Haji, tadi gue minta doa juga kata mau jadi anggota DPR tuh Haji. Emang udah yakin benar tuh Haji? Saya yakin dan percaya bahwa masyarakat dan juga para wartawan akan mendukung. Karena berangkat dari niat saya baik, berangkat dari niat saya tulus, saya ingin mengabdi dan ingin memberikan yang terbaik lah kepada masyarakat ya. Artinya apa-apa yang pantas saya perjuangkan, apa-apa yang menjadi hak untuk saya memperjuangkan akan saya perjuangkan dengan masyarakat. Amin. Maaf nih Pak Haji, kan banyak juga netizen yang pro kontra kompor-komporin cocokologi dengan keluarga sana, keluarga Torik. Mungkin Pak Haji sendiri banyak yang kompor-komporin kayak menyebutkan udahlah uji putus aja lah daripada batin dan macam. Kalau menurut Pak Haji seperti apa? Soal itu kan pendapat orang bermacam-macam. Hal-hal itu sudah saya antisipasi jauh-jauh hari. Karena apapun yang omongan orang, apapun pembicaraan orang, pantas kita tampung, tetapi harus kita pertimbangkan. Karena apapun yang akan kita jalankan, yang menjalankan itu kan kita. Selalu saya sampaikan. Nah kalau masukan-masukan orang baik, ya apa salahnya kita pertimbangkan. Tetapi namun demikian, kitalah yang harus memutuskan karena kita yang akan menjalankan. Jadi bukanlah berpatokan kepada situ selalu. Nasihat apa sih yang selalu Pak Haji utarin ke Udin? Ya kalau nasihat selaku orang berpacaran, tentu nasihatnya bagaimana mereka agar menjaga hubungan mereka agar tetap langgeng dan bertahan dan saling mengisi kekurangan dan kelebihan masing-masing. Kemudian harus dikedepankan kesabaran, ya, harus dikedepankan gimana nanti hidup ke depan kira-kira bisa nggak, harus ada pandangan, harus ada langkah. Itu aja saya mau gambarkan ke dia. Kalau ke depan baik menurut kamu ya lanjut, tapi kalau nggak baik ya saya nyerah. Tapi Papa kasih pandangan, menurut Papa kalian tuh baik, kalian tuh cocok. Jadi untuk apa juga kan begitu. Nah sudah bertahan lebih dari 1 tahun. Nah sekarang terjadi seperti ini, ya mudah-mudahan ini hanya sebentar. Istilahnya sama-sama menarik sendiri. Menguatkan untuk damping hubungan yang putus itu seperti apa Pak Haji? Dulu almarhumah juga sempat tidak dapat restu, akhirnya alhamdulillah dia restu. Siapa? Awal-awal juga terus sekarang kalau dalam hubungan itu penting banget ya restu. Pak Haji menguatkannya seperti apa untuk dapat restu? Kau singgung masalah si Vanessa. Papa ini kan selaku orang tua, kita selaku orang tua, saya tentu saya mengutamakan demi kebahagiaan anak, demi kesejahteraan anak, ya, demi masa depan anak. Apapun saya selalu berkorban, mau mengorbankan. Jadi kalau kita balik cerita kepada Vanessa, bagaimana Vanessa dulu awal-awal, karena menurut saya di waktu itu ada sesuatu halangan, ada sesuatu yang tidak cocok menurut Papa. Saya kasih pandang ke anak saya. Ternyata anak saya kekeh. Oke, ya Papa dukung. Oke, kalau memang kamu oke saya dukung. Nah, di mana kesulitan kamu, saya akan bantu. Saya akan support. Itu sikap saya selaku orang tua. Sampai kapanpun, ya selagi nyawa di badan ini, anak dan cucu saya akan ada sekarang.
apapun akan saya korbankan demi mereka. Perasaan bagi saya nomor sekian. Ya. Lahir Pak Haji di rumah baru. Tadi kan buat Puji juga Pak Haji ya. Karena Puji anak bontot ya. Iya. Benar kan? Karena khusus buat Puji nanti. Ya tentu semuanya itu berpulangnya kan itu lah pasti kepada anak. Namun sebenarnya alhamdulillah saya nggak enak juga bicara Puji sebenarnya sudah di rumah. Cuman belum diekspos. Tapi memang transaksinya belum selesai. Tapi sudah di DP. Berarti cita-citanya udah ya, Iya. Masih dekat-dekat sini atau gimana? Jauh dari sini. Ada sekitar 19 kilo atau berapa itu 17 kilo. Hasil kerja keras ya Pak Haji. Apa ada Pak Haji membantu juga untuk rumah? Ya namanya orang tua ya tentu yang jelas supportnya supportnya semangat itu. Kira-kira berapa Pak Haji? Nah itu. Terima kasih Pak Haji. Pak Haji kan masih seperti ini masih foto juga. Terbaru. Nih baju dari Ipan Gunawan nih. Ini baju dari Ipan Gunawan nih. Catatan ini deh. Nih koleksi Ipan Gunawan. Oke. Mantap. Pak Haji, sini Pak Haji. Hah? 1, 2, ayo. Pak Haji, sini Pak Haji, foto Pak Haji. Saya berfoto dengan baju Ipan Gunawan ya. Iya Pak Haji, sini. 2, 3. Sini Pak Haji, sip. Di endorse Pak Haji. Pak Haji, tengah lagi Pak Haji. Tolong sampaikan kepada Ipan Gunawan, bajunya bagus sekali. Haji satu. Pak Haji, bentar. Kalau dia ngeliat apa yang mau ngapain ke tahun Ya, kalau yang perlu saya sampaikan, ya mudah-mudahan mereka Tolong. Sebentar. ya saya tidak bisa menyampaikan kepada satu orang. Artinya kepada mereka berdua. Mudah-mudahan mereka kedua kembali bersatu. Itu saja sih harapan saya. Kemudian harapan saya setelah mereka melalui perjalanan pacaran selama 1 tahun ini, dan sekarang mereka putus yang tidak jelas penyebabnya dan juga tidak ada persoalan yang berat. Nah, saya berharap mudah-mudahan mereka kembali bersatu. dapat restu berarti ya, udah dapat restu dari Pak Haji ya, udah maksudnya kayak udahlah dia yang jaga aja mereka. Ya, bagi saya sudah tidak ada lagi, mereka sudah saya anggap anak kedua. Mungkin kalau buat orang tua yang tarik sendiri ada pesan nggak Pak Haji? Enggak, saya enggak ikut. Pak Haji. Terima kasih Pak Haji. Ya Sobat Grid, kali ini tim Grid ID sedang berada di kediaman Haji Faisal, yaitu ayahanda dari Puji. Beberapa waktu lalu hubungan Puji dan Thorik disebut telah kandas. Hal itu diumumkan oleh keduanya melalui media sosial masing-masing. Tapi gua satu Mas, ya bang beli ya.
Rip, Arif. Rip, ini loh Mas Bagong. Ini lo bisa nama Per. Tarik mau pulang. Ini ada undangan ya? Mbak Endang, di belakang mobil merah sana, Mbak. Oh ya udah. Pulang. Di mana? Apaan? Mbak, ini Mbak Endang. Andi ya? Pandi. Pandi ya. Ayo Mbak, sama-sama. Udah lu pegangin dulu apa? Ini kok gara-gara dia tadi gua mau jadi makan tuh lari-lari. Situ ada jalan. Nggak tahu saya. Oh, nggak tahu. Baju pakai baju biru siapa datang? Tolong. Asik. Pak, sini motor. Dua lagi. Ini nggak apa-apa.
Iya sih, minimal sebenarnya udah banyak. Juga segala macamnya, dan akhirnya tahun ini yang kita putuskan untuk pindah. Betul. Katanya nggak hanya rumah ini, semua anaknya pada beli rumah. Iya, bagaimana? Doain aja kalau itu, doain aja. Kalau aku mungkin belum tahu ya. Kalau Ai sama Uti emang dia ngomong rencana mau beli rumah tahun ini. Cuman doain aja karena kan cari rumah susah juga kan, susah gampang karena kita harus feel-nya, perasaannya gimana untuk tentang rumah itu. Tapi Uti udah beli rumah baru juga, udah katanya. Gimana? Siapa? Si Uti udah beli rumah baru. Belum kok, belum beli. Tapi masih lihat-lihat dulu mana yang cocok. Karena kan kalau beli rumah kan, apalagi rumah pertama ya, pengennya yang cocok lah di hati gitu. Dan juga para sukses Monida, maksudnya pencapaiannya sekarang sudah bisa menghasilkan sendiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ini juga semuanya karena bantuan dari semuanya kan. Ya banyak yang bantu kita, banyak yang ya kayak kerja keras kita juga banyak banget. Alhamdulillah, kayak seneng aja sih kayak gini. Aku juga kaget kenapa bisa sampai posisi ini, juga benar-benar kaget. Alhamdulillahirrahmanirrahim, saya juga bisa ngucapin terima kasih buat yang udah support. Intinya itu aja sih. Gitu paling. Udah, gimana tanggapan tentang katanya Uti putus sama Torik? Udah sedang rame nih lagi. Iya, makanya nih aku banyak banget tanya tentang Uti putus sama Torik. Nah, sebetulnya di sini kan ya tergantung mereka berdua gitu loh. Kalau aku sebagai abang, aku ngeliat ya adikku kalau misalnya nyaman sama siapa ya udah. Tapi kalau misalnya putusnya baik-baik, aku sih nggak terlalu nanyain ke dalam-dalam banget ya. Karena kan ya namanya juga pacaran, namanya juga proses pasti ada sakit hatinya gitu loh. Kecuali adikku dikasarin baru mungkin aku turun tangan. Tapi kan ini kan putus baik-baik gitu loh. Jadi alhamdulillah ya udah putus, mau gimana lagi gitu loh. Kalau misalnya emang perasaan kan nggak bisa dipaksa, ya kan? Kayak kalian misalnya punya adik atau kakak, kalau misal pacaran, kalau misal putus nggak mungkin kita paksakan buat balikan lagi gitu loh. Alasannya kenapa sih? Udah katanya Uti capek, maksudnya capek kayak nunggu dikenalin sama ya, bener. Kalau masalah kenalin aku kurang tahu ya kalau misalnya itu. Cuman mungkin ada permasalahan yang lainnya, aku juga nggak mau tanya terlalu dalam karena kan ini juga proses pendewasannya Uti dan Torik gitu loh. Pacaran itu kan ada proses pendewasannya juga di situ menurut aku. Dan ya kita juga nggak bisa terlalu ikut campur juga dalam masalah percintaan mereka.
Kalau mereka masih nggak ada perasaan atau gimana, aku juga kurang paham ya gitu loh. Ini udah benar-benar fix banget gak sih kan? Soalnya kayak sampai di posting di IG story-nya gitu. Iya, aku udah nanya sama Uti dan Torik juga ada ke mama papa katanya ya ada fix katanya gitu. Tapi Dari penyayang keluarga sih sendiri udah. ikut sama Kita aku sama Torik juga masih baik-baik aja hubungannya. Torik kan orang baik juga, jadi putusnya baik-baik gitu loh. Karena Torik juga ke rumah kemarin ke rumah mama ya kalau salah kan pernah tahu kan, dan ngomong juga ya bisa lah tanya lah sama papa gitu loh. Tapi Uti sering curhat sama Uda nggak? Sih udah setahun berjalan akhirnya putus. Aku jawab ini dulu kali. Maaf ya. Jadi kalau Uti curhat ya curhat gitu loh. Cuman kalau untuk lebih dalam lagi itu kan namanya juga orang pacaran ya, nggak mungkin semuanya diceritain gitu loh. Diceritain gimana? Maksudnya nggak akan panjang lebar. Jadi pasti gambaran besarnya aja dan di mana ya kalau nggak ada perasaannya udah kurang seret ya jangan paksain gitu loh. Namanya juga perasaan tuh. Udah menyayangkan nggak sih udah? Menyayangkan nggak? Udah setahun ini pacaran. Ya sebetulnya kan udah setahun gitu loh, waktu sayang banget. Cuman namanya juga pelajaran, namanya juga pacaran. Ya mau gimana, pacaran anak muda. Ya kita tahu lah pacaran anak muda kadang-kadang bisa kandas, bisa lanjut terus sampai nikah atau gimana. Kita nggak ada yang tahu kan. Dan jodoh juga nggak ada yang tahu kemana gitu. Udah kan sebelumnya kalau dilihat kan katanya mereka sering berantemnya itu karena hasutan komentar dari netizen. Ini putusnya juga salah satunya alasannya karena pro kontranya netizen Ini yang sih sering. bukan karena komentar netizen sih. Aku udah tanya sama Ultima ini bukan karena komentar netizen, karena tentang apa-apanya. Cuma emang karena mungkin satu sama lainnya aja gitu loh. Dan ini personal banget buat mereka katanya. Si Uti sampai bilang begitu, ini masalahnya personal banget. Jadi nggak bisa diceritain juga gitu. Apa karena keluarga keluarga Torik nggak sih? Perbedaan prinsip. ada pertentangan personalnya itu gimana? keras dari keluarganya, benar nggak sih? Sana, iya. Kalau dari keluarga sih masih belum tahu ya kalau misalnya kayak gitu ya. Jadi kalau pokoknya ada sifat-sifat yang kurang cocok, cuman sama-sama baik sih intinya gitu loh. Jadi kalau bisa dibilang berantem sih enggak gitu, cuman emang nggak cocok aja kata Uti gitu doang. Atau si Toriknya pun juga udah bilang sama papa gitu. Udah, enggak, kalau misalnya pihak sana mempertanyakan, nggak dapat restu dari pihak keluarga sana, menyayangkan, sakit hati nggak ketika pihak sana tidak merestui hubungan Torik dengan Uti? Wah kalau itu aku nggak tahu kalau misalnya merestui atau tidak merestui, jujur aku tidak tahu. Dan juga kan Uti emang belum ketemu kalau nggak salah sama keluarga Halilintar kecuali Atta Halilintar ya gitu. Tapi kalau sebegitu, sebagai saudara, sakit hati nggak kalau pihak sana tidak merestui hubungan mereka berdua? Ya kalau masalah merestui atau tidak merestui, ya kalau misalnya mereka tidak merestui ya udah mau gimana lagi ya udah. Kalau misalnya nggak jalan ya udah nanti kita cari yang lain mungkin. Kalau misalnya tidak merestui seperti itu aja. Uti galaunya seperti apa sih? Udah selama di rumah nggak fokus. Ya lebih kalau galaunya lebih konten, terus ibadahnya lebih dirajinin, terus banyak juga ngelakuin aktivitas lainnya kayak ngebantu orang, tapi nggak di depan kamera. Jadi dia lebih sering lebih sering apa ya namanya nyibukin diri lah intinya buat bikin konten, bikin ini gitu. Pernah lihat Uti nangis nggak sih, Dak? Hah? Uti nangis. Pernah lihat? Ya, sering. Dulu sering sih. Sekarang ini Sekarang nih semenjak pas putus. lagi semenjak putus. Ya kalau sebetulnya sih kalau nangis sih pasti ya, namanya juga putus gitu loh. Kalau nangis pasti, cuman ya gimana kita juga bilangin ya jangan nangis jangan lama, jangan berlarut. Intinya ya pasti harus move on. Kalau misalnya emang gak cocok ya udah jangan dipaksain. Yang penting putusnya baik-baik, nggak ada kekerasan dalam hal itu gitu. Itu putusnya berarti kapan sih? Udah tanggal resmi putusnya tuh Per hari ini mereka atau kapan? Terus siapa dulu Udah dari mengakhiri? kemarin sebenarnya. Setelah udah kemarin itu, aku tanggal putusnya aku nggak inget ya. Kira-kira kapan putusnya? Udah. Oh. Maaf ya. Maaf Pak. Ya. Tukar sendalnya. Oke. Ya. Tanggalnya aku nggak tahu, bener nggak tahu. Pas Tapi ulang tahun Torik bener? Hah? Pas ulang tahun Torik. Nah kalau itu kan katanya sih iya. Aku juga nggak tahu nih. Ya kalau pas lagi ulang tahun Torik ya kan sesuai dengan DIG-nya gitu loh. Udah emang udah nggak pacaran lagi gitu. Cuman ya sebetulnya waktu itu masih ada saling perasaan. Cuman aku juga bingung sih, aku nggak mau tanya terlalu dalam karena kan ini juga proses mereka gitu loh. Karena mereka juga udah dewasa, aku nggak bisa ikut campur karena mereka udah dewasa. Kalau aku ikut campur, mereka kayak anak kecil gitu loh. Aku nggak mau karena menurutku mereka udah bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Paling aku cuma bisa bantu kalau misalnya curhat gimana, tindakannya gimana, kecuali emang ada kekerasan dalam pacaran itu. Tapi kan nggak ada. Tuh.
Berarti galau juga. Ada yang bilang Ketika putus kalau sama Torik galau juga. Hah? Galau juga nggak? Si Uti galau, si Torik juga aku denger juga galau gitu loh. Jadi sama-sama galau, tapi ya semoga baik-baik aja semuanya intinya. Jadi yang kemarin ke Thailand itu karena galau. Ya healing juga sih bisa dibilang. Ke Thailand healing sama Cimeri, sama Luncinta Luna, sama temen-temennya juga. Emang kata Uti healing dikit lah intinya gitu. udah ada yang bilang katanya apa pacaran Upi sama Torik cuman konten doang selesai setelah Enggak konten doang, itu bener-bener pacaran. Dan itu emang beneran pakai hati, jadi pas lagi putus juga sama-sama saling sakit sih. Dan untuk masalahnya aku juga benar-benar nggak bisa kasih tahu dan benar-benar ini personal gitu. Intinya doa dari udah sendiri buat Doa buat Torik semoga jadi orang baik. Kalau misalnya emang nggak cocok sama adikku, ya let it go aja gitu. Dan untuk Uti juga kalau nggak cocok juga let it go gitu. Yang penting sama-sama putusnya baik-baik lah. Kan udah dewasa ya kan gitu. Jangan sampai ada kekerasan dalam hal itu, jangan sampai ada pengkhianatan dalam hal itulah. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Bagi saya sih nggak ada masalah. Saya selaku keluarga Puji tidak. Nggak tahulah bagi mereka berdua. Tarik Halilintar menyesal putus karena hal sepele, sering diam-diam ke rumah Fuji. Faisal ayah Fuji mengaku sudah mengetahui kabar mengenai putusnya hubungan anaknya dengan Tarik Halilintar. Faisal menyebutkan bahwa keduanya begitu menyesali perpisahan ini. Bahkan Tarik terlihat datang ke rumah Haji Faisal setelah putus dengan Fuji. Tarik sering ke rumah, mereka sama-sama galau, ucapnya. Penyesalan ini jelas Haji Faisal karena alasan putus pasangan itu tidak terlalu berat. Sehingga baginya perpisahan seharusnya tidak terjadi. Karena putusnya mereka tidak ada masalah berat, pungkasnya. Fuji mengkonfirmasi bahwa dirinya kini telah putus dengan Tarik Halilintar. Hal ini disampaikannya melalui postingan Instagram pribadinya. Fuji meminta agar Tarik Halilintar hati-hati. Hal ini seperti menandakan bahwa hubungan keduanya telah kandas. Take care, tulis Fuji. Selain itu, dirinya juga menyampaikan melalui unggahan Instagram story pribadinya bahwa hubungannya dengan Tarik sudah selesai. Tetapi dirinya masih berteman dengan anak dari keluarga Halilintar tersebut. Biar gak huru-hara, kita masih berteman dengan baik ya Gus. Jadi tolong jangan ada saling serang baik ke pihak manapun. Makasih, ucap Fuji. Tarik Halilintar juga mengaku masih berteman baik dengan Fuji meskipun sudah putus. Tarik Halilintar masih belum bisa menerima kenyataan pahit putus cinta dari Fuji. Apalagi hubungan asmara Tarik Halilintar dengan Fuji kandas bertepatan dengan ulang tahun adik Atta Halilintar yang ke-24. Tarik Halilintar yang putus cinta dari Fuji masih unggah foto momen kebersamaan. Tidak hanya Tarik Halilintar, ternyata Fuji juga melakukan hal yang sama usai putus cinta. Selain itu antara Tarik Halilintar dan Fuji masih saling peduli. Bahkan Tarik mengaku sampai saat ini masih berhubungan baik dengan Fuji. Tarik Halilintar belum move on setelah putus. Adik Atta Halilintar pasang foto mesra bareng Fuji. Tapi bagi saya sih nggak ada masalah. Saya selaku keluarga Puji tidak. Nggak tahulah bagi mereka berdua. Atau bagi si Torik nggak tahu saya. Tapi bagi saya selaku keluarga yang pihak perempuan tidak mempermasalahkan hal itu. Karena menurut saya sejauh ini si Torik baik dan mereka sangat cocok menurut saya selama ini. Cuman sekarang ngambil apa yang diambilkan sangat kecil. Tapi sebelum memutuskan ini mereka sempat diskusi sama Pak Haji nggak sih untuk ngambil keputusan ini? Saya merasa kemarin dia nggak bakal putus kemarin, tapi nggak tahu ngambil apa. Belumlah terlalu besar masalahnya. Apa sih alasan terkuatnya apa mereka? Tidak ada alasan, makanya saya bilang tidak ada alasan bagi mereka untuk bisa ini. Hanya mungkin salah aja kali ya, salah apa ya? Mungkin seharusnya begini, tidak begini, si Torik harusnya begini, tidak begini, tapi saya nggak tahu apa persoalannya. Sehingga mereka saling ngambek. Biasanya kan mereka putus tuh kayak diam-diam apa segala macam, ini sampai diumumin di IG story gitu, itu kan kayak serius banget. Enggak sih, mungkin mereka ya gimana saya menjawabnya? Soalnya saya tanya sama anak saya, Puji, nggak ada permasalahan itu, nggak ada. Saya juga tanya sama Story, nggak ada masalah itu, nggak ada.
Jadi kenapa? Ya mungkin ngambek aja kan gitu ya. Atau ada yang dirahasiakan makanya nggak berani cerita ke Pak Haji gitu. Allahu alam lah, atau mungkin mereka rahasiakan, Allahu alam lah, Allahu alam. Tapi sejauh ini story aja kemarin datang ke rumah kan. Waktu Puji pergi ke Thailand kemarin, story beberapa kali datang ke rumah. Saya ngobrol, saya bercerita, dia juga bercerita, nggak ada. Saya anggap nggak ada masalah. Siapa sih Pak Haji yang mengakhiri duluan? Yang mutusin duluan? Ya, Allahu alam saya nggak paham. Belum saya sampai tanyakan ke si Puji. Putus resminya tuh tanggal berapa, pas hari ulang tahun Tori atau gimana Pak Haji? Ya memang mereka ngambek-ngambekkan sejak ulang tahun kabarnya, tapi saya nggak tahu persis banget. Berharap banget mereka balik lagi nggak sih Pak Haji? Kalau saya sih ya, artinya karena menurut saya mereka sudah mulai mencari penyesuaian, dan bagi saya waktu setahun itu bukanlah waktu yang pendek, udah lebih 1 tahun kan. Jadi menurut saya mereka sudah banyak kecocokan di antara mereka. Pak Haji sendiri menyayangkan saya adanya terjadinya karena persoalannya tidak ada. Kalau seandainya ada persoalan yang terlanjur atau apa segala macam, mungkin oke, saya paham. Tapi ini nggak ada masalah. Hanya masalah itu aja. Ngambek apa yang ngambek kan? Nggak tahu. Cemburuan atau seperti? Ya kurang paham saya. Saya tanya nggak ada masalah. Pak Haji berharap nggak sih Torik sebagai jodohnya Puji? Kalau soal jodoh kita serahkan kepada Yang Kuasa. Tentu saya selaku orang tua tentu mengharapkan kepada anak saya ini tentu yang terbaik, yang sesuai dengan dia. Itu tidak bisa kita mendahului Tuhan. Cuman kita berusaha hal-hal yang seharusnya tidak terjadi di mereka jangan terjadi. Itu yang saya usahakan. Tapi di mata Pak Haji, Torik sendiri udah pasangan yang pas belum sini untuk Puji? Ya bagi saya sejauh ini kan Torik itu kan orangnya baik. Dia untuk apa juga lah. Kalau sudah baik, ya tidak perlu lah. Yang udah bagus itu kita rombak. Kalau saya kan paham saya mengharapkan kita mendirikan yang lain. Pak Haji, Pak Haji selama pas putus itu galau-galau nggak sih di rumah? iya gitu, ngurung diri Ya gitu. pastilah mereka. Ada perubahan. Di antara mereka bukan si Puji aja, si Torik pun juga gitu. Ya suatu bukti, si Torik di dalam masa berapa hari ini dia sering ke rumah, sering bertemu, ngobrol sama saya, ngobrol sama omanya. Udah berapa kali dia datang ke rumah kan. Tentu berarti mereka sama-sama galau. Sama-sama galau mereka. Si Puji pun galau. Si Puji pergi Thailand kan galau juga kan. Si Torik pun juga galau. Karena putusnya mereka tidak ada masalah yang berat. Kecuali kalau ada suatu persoalan yang berat, mungkin. Itu menurut saya. Sampai murung nggak Pak Haji? Hah? Torik sini sampai murung juga atau gimana? Ya kalian aja lah yang menilai ya. Kalian aja yang menilai. Saya nggak tahu persis sampai ke dalam hatinya, nggak tahu. Tapi menurut pandangan saya, mereka tidak menginginkan terjadinya putus itu. Berdua ya. Mereka berdua. Terakhir main tuh kapan Pak Haji? 2 hari yang lewat. Kalau mau ada di sini. Hari ini ada rencana Torik datang? Alhamdulillah coba lihat nanti. Tapi Pak Haji Kalau menurut dia datang kalau menurut saya. Tapi Pak Haji udah ngasih tahu untuk syukuran ini Pak Haji. Iya, kalau nggak salah dia datang kayak. Tapi nggak tahu persisnya, saya nggak tahu. Pak Haji, Pak Haji kalau ngelihat Puji selama pacaran sama Torik ada perubahan apa? Perubahan arah baik maksudnya apa? Yang Ya kalau menurut saya sih mereka semuanya sudah mengarah ke baik aja, baik si Torik maupun si Puji, semuanya itu ada nilai positifnya. Nilai positifnya artinya mereka sudah belajar sabar. Ya. Si Torik belajar juga sabar menghadapi Puji yang masih muda, masih kecil. Si Puji pun sebagai anak muda yang masih umur 20 tahun belajar juga menghadapi orang yang sudah berumur. Jadi semuanya mereka itu saling belajar, saling memperbaiki diri. Dan menurut saya hal-hal seperti ini itu biasa dengan pacaran. Kadang kita putus nyambung lagi kan gitu kan. Ya, mudah-mudahan aja secepatnya mereka bisa kembali. Itu harapan saya. ini kan sih Pak Haji karena mungkin alasannya juga salah satunya kayak lelah gitu Pak Haji. Allahu alam lah ya. Allahu alam lah. Saya nggak bisa berbicara di soal itu. Allahu alam lah. Itu hanya dirinya dan Tuhan yang tahu. Pak Haji, Pak Haji menguatkan Puji seperti apa dengan adanya komentar-komentar seperti ini Pak Haji? Hah? Menguatkan Puji seperti apa dengan komentar campaign itu? Ya kalau saya sih selaku orang tua tentu menguatkannya ya dengan memberi suatu pandangan lah ya. Selaku orang tua yang sudah berpengalaman hidup, tentu apa yang saya temui tentu saya sampaikan kepada dia. Tentu kurang elok juga lah saya sampaikan di sini. Ya, tapi yang intinya saya tentu meyakinkan dia, menguatkan dia bahwa hal ini biasa dan mudah-mudahan kalau kalian jodoh atau kalau Tuhan sudah kadang-kadang Tuhan memang menentukan seperti ini. Artinya ada kerikil-kerikilnya.
ada batu-batunya. Karena untuk mencapai sesuatu yang baik itu memang harus ada liku-likunya. Ya, itu biasa. Tanjakan-tanjakan, kerikal-kerikal itu bagi saya biasa. Jadi makanya saya berharap mudah-mudahan mereka secepatnya kembali. Itu bagi saya. Mereka kan sudah balik. Yang saya ajak sekarang nih si Gala sama si Siska. Oh, Gala mau umroh. Ya, Gala mau saya ajak umroh. Si Siska, baby sisternya mau saya ajak umroh. Siapa lagi? Si pemanya. Bawa berempat. Iya. Ini mau diajak lagi. Yang memberangkatkan Aldi Store. Pak Haji, tadi gue minta doa juga kata mau jadi anggota DPR tuh Haji. Emang udah yakin benar tuh Haji? Saya yakin dan percaya bahwa masyarakat dan juga para wartawan akan mendukung. Karena berangkat dari niat saya baik, berangkat dari niat saya tulus, saya ingin mengabdi dan ingin memberikan yang terbaik lah kepada masyarakat ya. Artinya apa-apa yang pantas saya perjuangkan, apa-apa yang menjadi hak untuk saya memperjuangkan akan saya perjuangkan dengan masyarakat. Amin. Maaf nih Pak Haji, kan banyak juga netizen yang pro kontra ngobrol-ngobrolin cocokologi dengan keluarga sana, keluarga Torik. Mungkin Pak Haji sendiri Gimana maksudnya? banyak yang ngobrol yang kayak menyebutkan udahlah Uci putus aja lah daripada batin segala macam. Kalau menurut Pak Haji itu seperti apa? Soal itu kan pendapat orang bermacam-macam. Hal-hal itu sudah saya antisipasi jauh-jauh hari. Karena apapun yang omongan orang, apapun pembicaraan orang, pantas kita tampung, tetapi harus kita pertimbangkan. Karena apapun yang akan kita jalankan, yang menjalankan itu kan kita. Selalu saya sampaikan. Nah kalau masukan-masukan orang baik, ya apa salahnya kita pertimbangkan. Tetapi namun demikian, kitalah yang harus memutuskan karena kita yang akan menjalankan. Jadi bukanlah berpatokan kepada situ selalu. Nasihat apa sih yang selalu Pak Haji utarain ke Uci? Ya kalau nasihat selaku orang berpacaran, tentu nasihatnya bagaimana mereka agar menjaga hubungan mereka agar tetap langgeng dan bertahan dan saling mengisi kekurangan dan kelebihan masing-masing. Kemudian harus dikedepankan kesabaran, ya, harus dikedepankan gimana nanti hidup ke depan kira-kira bisa nggak, jadi harus ada pandangan, harus ada langkah. Itu aja saya mau gambarkan ke dia. Kalau ke depan baik menurut kamu ya lanjut, tapi kalau nggak baik ya saya menyerah. Tapi papa kasih pandangan, menurut papa kalian tuh baik, kalian tuh cocok. Jadi untuk apa juga kan begitu. Nah sudah bertahan lebih dari 1 tahun. Nah sekarang terjadi seperti ini, ya mudah-mudahan ini hanya sebentar. Istilahnya sama-sama menarik sendiri. Memuaskan untuk dampaknya itu seperti apa Pak Haji? Dulu almarhumah juga sempat tidak dapat restu, akhirnya alhamdulillah dia siapa? Awal-awal juga terus sekarang kalau dalam hubungan itu penting banget ya Pak Haji menguatkannya seperti apa untuk dapat restu? Kau singgung masalah si Vanessa. Papa ini kan selaku orang tua, kita selaku orang tua, saya tentu saya mengutamakan demi kebahagiaan anak, demi kesejahteraan anak, ya, demi masa depan anak. Apapun saya selalu berkorban, mau mengorbankan. Artinya kalau kita balik cerita kepada Vanessa, bagaimana Vanessa dulu awal-awal, karena menurut saya di waktu itu ada sesuatu halangan, ada sesuatu yang tidak cocok menurut Papa. Saya kasih pandang ke anak saya. Ternyata anak saya kekeh. Oke, ya Papa dukung. Oke, kalau memang kamu oke saya dukung. Nah, di mana kesulitan kamu, saya akan bantu. Saya akan support. Itu sikap saya selaku orang tua. Sampai kapanpun, ya selagi nyawa di badan ini, anak dan cucu saya akan ada sekarang. Apapun akan saya korbankan demi mereka. Perasaan bagi saya nomor sekian. Ya. Lahir Pak Haji di rumah baru. Tadi kan buat Puji juga Pak Haji ya, karena Puji anak bontot ya. Iya. Benar kan? Karena khusus buat Puji nanti. Ya tentu semuanya itu berpulangnya kan itu pasti kepada anak. Namun sebenarnya alhamdulillah saya nggak enak juga bicara Puji sebenarnya sudah di rumah. Kan belum diekspos. Tapi memang transaksinya belum selesai. Tapi sudah di DP. Berarti cita-citanya udah Iya. Masih dekat-dekat sini atau gimana? Jauh dari sini. Ada sekitar 19 kilo atau berarti 17 kilo. Itu kerja keras ya Pak Haji. Apa ada
Pak Haji membantu juga untuk rumah? Ya namanya orang tua ya tentu yang jelas supportnya semangatnya itu. Kira-kira berapa Pak Haji? Nah itu. Terima kasih Pak Haji. Pak Haji kan masih seperti ini, masih foto terbaru. Nih baju dari Ipan Gunawan nih. Ini baju dari Ipan Gunawan nih, cocok kan ini deh. Nih koleksi Ipan Gunawan. Oke, mantap. Pak Haji, sini Pak Haji. Hah? 1, 2, ayo. Pak Haji, sini Pak Haji, foto Pak Haji. Saya berfoto dengan baju Ipan Gunawan ya. Iya Pak Haji, sini. 1, 2, 3. Sini Pak Haji, sip. Pak Haji, tengah lagi Pak Haji. Tolong sampaikan kepada Ipan Gunawan, bajunya bagus sekali. Pak Haji, bentar. Kalau dia ngeliat apa yang mau disampaikan ke tahun Ya, kalau yang perlu saya sampaikan, ya mudah-mudahan mereka Tolong. Sebentar. ya saya tidak bisa menyampaikan kepada satu orang, artinya kepada mereka berdua. Mudah-mudahan mereka kedua kembali bersatu. Itu saja sih harapan saya. Kemudian harapan saya setelah mereka melalui perjalanan pacaran selama 1 tahun ini, nah sekarang mereka putus yang tidak jelas penyebabnya dan juga tidak ada persoalan yang berat. Nah saya berharap mudah-mudahan mereka kembali bersatu. dapat restu berarti ya, udah dapat restu dari Pak Haji ya, udah maksudnya kayak udahlah biarin jodoh aja mereka. Ya, bagi saya sudah tidak ada lagi, mereka sudah saya anggap anak kedua. Mungkin kalau buat orang tua yang tarik sendiri ada cek nggak Pak Haji? Enggak, saya enggak ikut. Pak Haji. Terima kasih Pak Haji. Ya Sobat Grid, kali ini tim Grid ID sedang berada di kediaman Haji Faisal, yaitu ayahanda dari Fuji. Beberapa waktu lalu hubungan Fuji dan Thorik disebut telah kandas. Hal itu diumumkan oleh keduanya melalui media sosial masing-masing. Tapi gua satu Ini kan Thorik mobilnya.
Ini lo di sana nama Per. Tarik mau pulang. Ya ada undangan ya? Mbak Endang, di belakang mobil merah sana, Mbak. Oh ya udah Pulang, di mana? Apa? Enggak, ini Mbak Endang. Andi ya? Pandi. Pandi ya. Ayo Mbak, sama-sama. Jadi udah lu pegang dulu apa? Ini kok gara-gara dia tadi gua mau jadi makan tuh lari-lari. Di situ ada jalan. Nggak tahu saya. Oh, nggak tahu apa bilang. Pakai baju biru siapa datang? Loh. Tolong. Asik. Pak, sini motor. Ada yang lewat. Mana Bang Ano gitu. Dua lagi. Ini nggak apa-apa.
Iya sih, minimal tuh sebenarnya ini udah banyak. Juga segala macamnya, dan akhirnya tahun ini yang kita putuskan untuk pindah. Gitu. Katanya nggak hanya rumah ini, semua anaknya pada beli rumah. Iya, udah. Doain aja kalau itu, doain aja. Kalau aku mungkin belum tahu ya. Kalau Ai sama Uti emang dia ngomong rencana mau beli rumah tahun ini. Cuma doain aja karena kan cari rumah susah juga kan, susah gampang karena kita harus feel-nya, perasaannya gimana untuk tentang rumah itu. Tapi Uti udah beli rumah baru juga, udah katanya. Gimana? Siapa? Si Uti katanya udah beli rumah baru. Belum kok, belum beli. Tapi masih lihat-lihat dulu mana yang cocok. Karena kan kalau beli rumah kan, apalagi rumah pertama ya, pengennya yang cocok lah di hati gitu. Dan semua juga para sukses Monida, maksudnya pencapaiannya sekarang sudah bisa menghasilkan sendiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ini juga semuanya karena bantuan dari semuanya kan. Ya banyak yang bantu kita, banyak yang ya kayak kerja keras kita juga banyak banget. Alhamdulillah, kayak seneng aja sih kayak gini. Aku juga kaget kenapa bisa sampai posisi ini, juga benar-benar kaget. Alhamdulillahirrahmanirrahim, saya juga bisa ngucapin terima kasih buat yang udah support. Intinya itu aja sih. Gitu paling. Udah, gimana tanggapan tentang katanya Uti putus sama Torik? Udah sedang rame nih lagi. Iya, makanya nih aku banyak banget tanya tentang Uti putus sama Torik. Nah, sebetulnya di sini kan ya tergantung mereka berdua gitu loh. Kalau aku sebagai abang, aku ngeliat ya adikku kalau misalnya nyaman sama siapa ya udah. Tapi kalau misalnya putusnya baik-baik, aku sih nggak terlalu nanyain ke dalam-dalam banget ya. Karena kan ya namanya juga pacaran, namanya juga proses pasti ada sakit hatinya gitu loh. Kecuali adikku dikasarin, baru mungkin aku turun tangan. Tapi kan ini kan putus baik-baik gitu loh. Jadi alhamdulillah ya udah putus, mau gimana lagi gitu loh. Kalau misalnya emang perasaan kan nggak bisa dipaksa, ya kan? Kayak kalian misalnya punya adik atau kakak, kalau misal pacaran, kalau misal putus nggak mungkin kita paksakan buat balikan lagi gitu loh. Alasannya kenapa sih udah katanya Uti capek, maksudnya capek kayak nunggu dikenalin sama bener. Kalau masalah kenalin aku kurang tahu ya kalau misalnya itu. Cuman mungkin ada permasalahan yang lainnya, aku juga nggak mau tanya terlalu dalam karena kan ini juga proses pendewasannya Uti dan Torik gitu loh. Pacaran itu kan ada proses pendewasannya juga di situ menurut aku. Dan ya kita juga nggak bisa terlalu ikut campur juga dalam masalah pencintaan mereka. Kalau mereka masih nggak ada perasaan atau gimana, aku juga kurang paham ya gitu loh. Ini udah benar-benar fix banget gak sih kan? Soalnya kayak sampai di posting di IG story-nya gitu. Iya, aku udah nanya sama Uti dan Torik juga ada ke mama papa katanya. Ya ada fix katanya gitu. Dari keluarga sendiri ikut Kita aku sama Torik juga masih baik-baik aja hubungannya. Torik kan orang baik juga. Jadi putusnya baik-baik gitu loh. Karena Torik juga ke rumah kemarin ke rumah mama ya kalau salah kan pernah tahu kan, dan ngomong juga ya bisa lakukannya lah sama papa gitu loh. Tapi Uti sering curhat sama Uda nggak? Udah setahun berjalan akhirnya putus. Aku jawab ini dulu kali. Maaf ya. Jadi kalau Uti curhat ya curhat gitu loh. Cuman kalau untuk lebih dalam lagi, itu kan namanya juga orang pacaran ya, nggak mungkin semuanya diceritain gitu loh. Diceritain gimana, maksudnya nggak dan akan panjang lebar. Jadi pasti gambaran besarnya aja, dan dimana ya kalau nggak ada perasaannya udah kurang seret, ya jangan paksain gitu loh. Namun juga perasaan tuh
Udah menyayangkan nggak sih udah? Menyayangkan nggak? Udah setahun ini. Ya sebetulnya kan udah setahun gitu loh, waktu sayang banget. Cuman namanya juga pelajaran, namanya juga pacaran. Ya mau gimana, pacaran anak muda. Ya kita tahu lah pacaran anak muda kadang-kadang bisa kandas, bisa lanjut terus sampai nikah atau gimana, kita nggak ada yang tahu kan. Dan jodoh juga nggak ada yang tahu kemana gitu. Udah kan sebelumnya kalau dilihat kan katanya mereka sering berantemnya tuh karena hasutan komentar dari netizen. Ini putusnya juga salah satunya alasannya karena pro kontranya netizen. Ini yang sih sering bukan karena komentar netizen sih. Aku udah tanya sama Ultima ini bukan karena komentar netizen, karena tentang apa-apanya. Cuma emang karena mungkin satu sama lainnya aja gitu loh. Dan ini personal banget buat mereka katanya. Si Uti sampai bilang begitu, ini masalahnya personal banget. Jadi nggak bisa diceritain juga gitu. apa karena Perbedaan prinsip, ada pertentangan kesenangannya keras dari keluarganya, benar nggak sih? Kalau dari keluarga sih masih belum tahu ya kalau misalnya kayak gitu ya. Jadi kalau pokoknya ada sifat-sifat yang kurang cocok, cuman sama-sama baik sih intinya gitu loh. Jadi kalau bisa dibilang berantem sih enggak gitu, cuman emang nggak cocok aja kata Uti gitu doang. Atau si Toriknya pun juga udah bilang sama papa gitu. Udah, enggak, kalau misalnya pihak sana mempertanyakan, nggak dapat restu dari pihak keluarga sana, sakit hati nggak ketika pihak sana tidak merestui hubungan Torik dengan Uti? Wah kalau itu aku nggak tahu kalau misalnya merestui atau tidak merestui, jujur aku tidak tahu. Dan juga kan Uti emang belum ketemu kalau nggak salah sama keluarga Halilintar kecuali Atta Halilintar ya gitu. Tapi kalau sebagai saudara, sakit hati nggak kalau pihak tidak merestui hubungan mereka berdua? Ya kalau masalah merestui atau tidak merestui, ya kalau misalnya mereka tidak merestui ya udah mau gimana lagi, ya udah. Kalau misalnya nggak jalan ya udah, nanti kita cari yang lain mungkin. Kalau misalnya tidak merestui, seperti itu aja. Uti galaunya seperti apa sih? Udah selama di rumah nggak fokus? Ya lebih, kalau galaunya lebih konten, terus ibadahnya lebih dirajinin, terus banyak juga ngelakuin aktivitas lainnya kayak ngebantu orang, tapi nggak di depan kamera. Jadi dia lebih sering lebih sering apa ya namanya, nyibukin diri lah intinya buat bikin konten, bikin ini gitu. Pernah lihat Uti nangis nggak sih, Dak? Hah? Uti nangis. Pernah lihat? Ya, sering. Dulu sering sih. Sekarang nih semenjak putus. Ya kalau sebetulnya sih kalau nangis sih pasti ya, namanya juga putus gitu loh. Kalau nangis pasti, cuman ya gimana, kita juga bilangin ya jangan jalan lama, jangan berlarut, intinya ya pasti harus move on. Kalau misalnya emang gak cocok ya udah jangan dipaksain. Yang penting putusnya baik-baik, nggak ada kekerasan dalam hal itu gitu. Itu putusnya berarti kapan sih? Udah tanggal resmi putusnya tuh Perharinya atau kapan? Terus siapa dulu dari kemarin sebenarnya? Setelah dari kemarin itu, aku tanggal putusnya aku nggak inget ya. Kira-kira kapan putusnya? Udah. Oh. Maaf ya. Maaf Pak. Ya. Tukar sendalnya. Oke. Ya. Tanggalnya aku nggak tahu, bener nggak tahu. Tapi udah. pas ulang tahun Torik. Nah kalau itu kan katanya sih iya. Aku juga nggak tahu nih. Ya kalau pas lagi ulang tahun Torik ya kan sesuai dengan DIG-nya gitu loh. Udah emang udah nggak pacaran lagi gitu. Cuman ya sebetulnya waktu itu masih ada saling perasaan. Cuman aku juga bingung sih, aku nggak mau tanya terlalu dalam karena kan ini juga proses mereka gitu loh. Karena mereka juga udah dewasa, aku nggak bisa ikut campur karena mereka udah dewasa. Kalau aku ikut campur, mereka kayak anak kecil gitu loh. Aku nggak mau karena menurutku mereka udah bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Paling aku cuma bisa bantu kalau misalnya curhat gimana, tindakannya gimana. Kecuali emang ada kekerasan dalam pacaran itu, tapi kan nggak ada. Tuh. Berarti galau juga? Ada yang bilang ketika putus sama Torik galau juga? Hah? Galau juga nggak? Si Uti galau, si Torik juga aku denger juga galau gitu. Jadi sama-sama galau, tapi ya semoga baik-baik aja semuanya intinya. Jadi yang kembali ke Thailand itu karena galau? Ya healing juga sih bisa dibilang. Ke Thailand healing sama Cimeri, sama Luncinta Luna, sama temen-temennya juga. Emang kata Uti healing dikit lah intinya gitu. Udah ada yang bilang katanya pacaran Uti sama Torik cuma konten doang, selesai setelah. Enggak konten doang, itu bener-bener pacaran. Dan itu emang beneran pakai hati, jadi pas lagi putus juga sama-sama saling sakit sih. Dan untuk masalahnya aku juga benar-benar nggak bisa kasih tahu dan benar-benar ini personal gitu. Intinya doa udah sendiri buat Doa buat Torik semoga jadi orang baik. Kalau misalnya emang nggak cocok sama adikku, ya let it go aja gitu. Dan untuk Uti juga
Kalau nggak cocok juga let it go gitu. Yang penting sama-sama putusnya baik-baik lah. Kan udah dewasa ya kan gitu. Jangan sampai ada kekerasan dalam hal itu, jangan sampai ada pengkhianatan dalam hal itulah. Oke. Terima kasih. Bagi saya sih nggak ada masalah. Saya selaku keluarga Puji tidak. Nggak tahulah bagi mereka berdua. Tarik Halilintar menyesal putus karena hal sepele, sering diam-diam ke rumah Fuji. Faisal ayah Fuji mengaku sudah mengetahui kabar mengenai putusnya hubungan anaknya dengan Tarik Halilintar. Faisal menyebutkan bahwa keduanya begitu menyesali perpisahan ini. Bahkan Tarik terlihat datang ke rumah Haji Faisal setelah putus dengan Fuji. Tarik sering ke rumah, mereka sama-sama galau, ucapnya. Penyesalan ini jelas Haji Faisal karena alasan putus pasangan itu tidak terlalu berat. Sehingga baginya perpisahan seharusnya tidak terjadi. Karena putusnya mereka tidak ada masalah berat, pungkasnya. Fuji mengkonfirmasi bahwa dirinya kini telah putus dengan Tarik Halilintar. Hal ini disampaikannya melalui postingan Instagram pribadinya. Fuji meminta agar Tarik Halilintar hati-hati. Hal ini seperti menandakan bahwa hubungan keduanya telah kandas. Take care, tulis Fuji. Selain itu, dirinya juga menyampaikan melalui unggahan Instagram story pribadinya bahwa hubungannya dengan Tarik sudah selesai. Tetapi dirinya masih berteman dengan anak dari keluarga Halilintar tersebut. Biar gak huru-hara, kita masih berteman dengan baik ya Gus. Jadi tolong jangan ada saling serang baik ke pihak manapun. Makasih, ucap Fuji. Tarik Halilintar juga mengaku masih berteman baik dengan Fuji meskipun sudah putus. Tarik Halilintar masih belum bisa menerima kenyataan pahit putus cinta dari Fuji. Apalagi hubungan asmara Tarik Halilintar dengan Fuji kandas bertepatan dengan ulang tahun adik Atta Halilintar yang ke-24. Tarik Halilintar yang putus cinta dari Fuji masih unggah foto momen kebersamaan. Tidak hanya Tarik Halilintar, ternyata Fuji juga melakukan hal yang sama usai putus cinta. Selain itu antara Tarik Halilintar dan Fuji masih saling peduli. Bahkan Tarik mengaku sampai saat ini masih berhubungan baik dengan Fuji. Tarik Halilintar belum move on setelah putus. Adik Atta Halilintar pasang foto mesra bareng Fuji. Tapi bagi saya sih nggak ada masalah. Saya selaku keluarga Puji tidak. Nggak tahulah bagi mereka berdua. Atau bagi story nggak tahu saya. Tapi bagi saya selaku keluarga yang pihak perempuan tidak mempermasalahkan hal itu. Karena menurut saya sejauh ini story baik dan mereka sangat cocok menurut saya selama ini. Cuman sekarang ngambil apa yang menyampaikan soal kecil. Tapi sebelum memutuskan ini mereka sempat diskusi sama Pak Haji nggak sih untuk mengambil keputusan ini? Saya merasa kemarin dia nggak bakal putus kemarin, tapi nggak tahu ngambek kamu apa. Belumlah terlalu besar masalah ini. Apa sih Pak Haji mungkin alasan terkuatnya apa mereka? Nggak ada alasan, makanya saya bilang nggak ada alasan bagi mereka untuk berpisah ini. Hanya mungkin salah aja kali ya, salah apa ya? Mungkin seharusnya begini, tidak begini, story harusnya begini, tidak begini. Tapi saya nggak tahu apa persoalannya, sehingga mereka saling ngambek. Biasanya kan mereka putus tuh kayak diam-diam apa segala macam, ini sampai diumumin di IG story gitu, itu kan kayak serius banget. Enggak sih, mungkin mereka ya gimana saya menjawabnya. Soalnya saya tanya sama anak saya si Puji, nggak ada permasalahan itu, nggak ada. Saya juga tanya sama story, nggak ada masalah itu, nggak ada. Jadi kenapa ya, mungkin ngambek aja kan gitu ya. Kalau ada yang dirahasiakan makanya nggak berani cerita ke Pak Haji gitu. Allahu alam lah, atau mungkin mereka rahasiakan, Allahu alam. Tapi sejauh ini story aja kemarin datang ke rumah kan. Waktu Puji pergi ke Thailand kemarin, story beberapa kali datang ke rumah. Saya ngobrol, saya bercerita, dia juga bercerita, nggak ada. Saya anggap nggak ada masalah. Siapa sih Pak Haji yang mengakhiri duluan? Yang mutusin? Ya, Allahu alam, saya nggak paham. Belum saya sampai tanyakan ke si Puji. Putus resminya tuh tanggal berapa, pas hari ulang tahun Tori atau gimana Pak Haji? Ya memang mereka ngambekkan sejak ulang tahun kabarnya, tapi saya nggak tahu persis banget. Berharap banget mereka balik lagi nggak sih Pak Haji? Kalau saya sih ya, artinya karena menurut saya mereka sudah mulai mencari penyesuaian, dan bagi saya waktu setahun itu bukanlah waktu yang pendek, udah lebih 1 tahun kan. Jadi menurut saya mereka sudah banyak kecocokan di antara mereka. Pak Haji sendiri
menyayangkan saya adanya terjadinya karena persoalannya tidak ada. Kalau seandainya ada persoalan yang terlanjur atau apa segala macam, mungkin oke, saya paham. Tapi ini nggak ada masalah. Hanya masalah itu aja. Ngambil apa yang ngambilkan nggak tahu. Cemburuan atau sih? Ya kurang paham saya. Saya tanya nggak ada masalah. Pak Haji berharap nggak sih Torik sebagai jodohnya Fuji? Kalau soal jodoh kita serahkan kepada yang kuasa. Tentu saya selaku orang tua tentu mengharapkan kepada anak saya ini tentu yang terbaik, yang sesuai dengan dia. Itu tidak bisa kita mendahului Tuhan. Cuman kita berusaha hal-hal yang seharusnya tidak terjadi di mereka jangan terjadi. Itu yang saya usahakan. Tapi di mata Pak Haji, Torik sendiri udah pasangan yang pas belum sini untuk Fuji? Ya bagi saya sejauh ini kan Torik itu kan orangnya baik. Dia untuk apa juga lah. Kalau sudah baik, ya tidak perlu lah. Yang udah bagus itu kita rombak. Karena saya kan paham saya mengharapkan kita mendirikan yang lain lagi. Pak Haji selama pas putus itu galau-galau nggak sih di rumah? Iya gitu, ngurung diri. Ya gitu. pastilah mereka. Ada perubahan. Di antara mereka bukan si Puji, si Torik pun juga begitu. Ya satu bukti, si Torik di dalam masa beberapa hari ini dia sering ke rumah, sering bertemu, ngobrol sama saya, ngobrol sama omanya. Udah berapa kali dia datang ke rumah kan. Itu berarti mereka sama-sama galau. Sama-sama galau mereka. Si Puji pun galau. Si Puji pergi Thailand kan galau juga kan. Si Torik pun juga galau. Karena putusnya mereka tidak ada masalah yang berat. Kecuali kalau ada suatu persoalan yang berat, mungkin. Itu menurut saya. Sampai murung nggak Pak Haji? Mungkin Torik sini sampai murung juga atau gimana? Ya kalian aja lah yang menilai ya. Kalian aja yang menilai. Saya nggak tahu persis sampai ke dalam hatinya nggak tahu. Tapi menurut pandangan saya, mereka tidak menginginkan terjadinya putus itu. Berdua ya. Mereka berdua. Terakhir main tuh kapan Pak Haji? 2 hari yang lewat. Kalau mau ada di sini. Hari ini ada rencana Torik datang? Alhamdulillah mencoba lihat nanti. Tapi Pak Haji Kalau menurut dia datang kalau menurut saya. Tapi Pak Haji udah ngasih tahu untuk syukuran ini Pak Haji. Iya, kalau nggak salah dia datang kayaknya. Tapi nggak tahu persisnya saya nggak tahu. Pak Haji, Pak Haji kalau ngelihat Fuji selama pacaran sama Torik ada perubahan apa? Perubahan ke arah baik maksudnya apa? Ya kalau menurut saya sih mereka semuanya sudah mengarah ke baik aja. Baik si Torik maupun si Puji, semuanya itu ada nilai positifnya. Nilai positifnya artinya mereka sudah belajar sabar. Ya. Si Torik belajar juga sabar menghadapi Puji yang masih muda, masih kecil. Si Puji pun sebagai anak muda yang masih umur 20 tahun belajar juga menghadapi orang yang sudah berumur. Jadi semuanya mereka itu saling belajar, saling memperbaiki diri. Dan menurut saya hal-hal seperti ini itu biasa dengan pacaran. Kadang kita putus nyambung lagi kan gitu kan. Ya, mudah-mudahan aja secepatnya mereka bisa kembali. Itu harapan saya. Ini Pak Haji karena mungkin alasannya juga salah satunya kayak lebih lelah gitu nggak dikenal gitu. Allahu alam lah ya. Allahu alam lah. Saya nggak bisa berbicara di soal itu. Allahu alam lah. Itu hanya dirinya dan Tuhan yang tahu. Tapi Pak Haji menguatkan Fuji seperti apa dengan adanya komentar-komentar seperti itu Pak Haji? Menguatkan Fuji seperti apa dengan komentar yang kayak gitu? Ya kalau saya sih selaku orang tua tentu menguatkannya ya dengan memberi suatu pandangan lah ya. Selaku orang tua yang sudah berpengalaman hidup, tentu apa yang saya temui tentu saya sampaikan kepada dia. Tentu kurang elok juga lah saya sampaikan di sini. Ya, tapi yang intinya saya tentu meyakinkan dia, menguatkan dia bahwa hal ini biasa dan mudah-mudahan kalau kalian jodoh atau kalau Tuhan sudah kadang-kadang Tuhan memang menentukan seperti ini. Artinya ada kerikil-kerikilnya, ada batu-batunya. Karena untuk mencapai sesuatu yang baik itu memang harus ada liku-likunya. Ya, itu biasa. Tanjakan-tanjakan kerikil-kerikil itu bagi saya biasa. Jadi makanya saya berharap mudah-mudahan mereka secepatnya kembali. Haji, Mereka kan sudah balik. Yang saya ajak sekarang nih si Gala sama si Siska. Oh Gala umroh. Ya, Gala mau saya ajak umroh. Si Siska, baby sisternya mau saya ajak umroh. Siapa lagi? Si pemanya. Berempat. Ya. Mau diajak lagi. Yang memberangkatkan Aldi Store. Pak Haji, tadi gue minta doa juga kata mau jadi anggota DPR juga dia. Emang udah yakin Pak Haji? Saya yakin dan percaya bahwa masyarakat dan juga para wartawan akan mendukung. Karena berangkat dari niat saya baik, berangkat dari niat saya tulus, saya ingin mengabdi dan ingin
memberikan yang terbaik lah kepada masyarakat ya. Artinya apa-apa yang pantas saya perjuangkan, apa-apa yang menjadi hak untuk saya memperjuangkan akan saya perjuangkan dengan masyarakat. Amin. Maaf nih Pak Haji, kan banyak juga netizen yang kontra pro kontra kompor-komporin cocokologi dengan keluarga sana, keluarga Torik. Mungkin Pak Haji sendiri Gimana maksudnya? banyak yang kompor-komporin kayak menyebutkan udahlah Uci putus aja lah daripada batin segala macam. Kalau menurut Pak Haji seperti apa? Soal itu kan pendapat orang bermacam-macam. Hal-hal itu sudah saya antisipasi jauh-jauh hari. Karena apapun yang omongan orang, apapun berbicara orang, pantas kita tampung, tetapi harus kita pertimbangkan. Karena apapun yang akan kita jalankan, yang menjalankan itu kan kita. Selalu saya sampaikan. Nah kalau masukan-masukan orang baik, ya apa salahnya kita pertimbangkan. Tetapi namun demikian, kitalah yang harus memutuskan karena kita yang akan menjalankan. Jadi bukanlah berpatokan kepada situ selanjutnya. Nasihat apa sih yang selalu